Aku baru saja terbangun dan langsung menyadari ada rantai emas yang terikat di tangan kananku. Sedangkan ujung rantai satunya lagi terikat pada seorang wanita. Ternyata dia adalah guru matematikaku, Syeyakian. Seketika itu juga aku langsung melek sepenuhnya. Refleks, aku langsung duduk tegak. Persis seperti reaksi spontan saat namaku dipanggil di kelas. Wajah Syeyakian sama sekali tidak terlihat mengantuk, bahkan tidak tampak terkejut sedikit pun. Dia hanya menyunggingkan bibir merahnya tipis-tipis, menatapku dengan senyuman penuh arti. Aku mengangkat pergelangan tanganku. Bu Xie ini sebenarnya ada apa ya? Bisa tolong lepaskan ini dari saya? Kamu mau pergi menemui Yuan Tiantian lagi? Jangan harap. Seumur hidupmu, jangan pernah mimpi bisa bertemu dengannya lagi. Nada bicaranya dingin sekali, seperti sedang membacakan daftar murid yang tidak lulus ujian. Makan ronde, manis apa? Siapa dia? Lagian buat apa juga aku mencarinya? Kali ini giliran Syeyakian yang tertegun. Tapi itu hanya berlangsung selama 1 detik saja. Dia segera teringat dengan segala kelakuanku sebelumnya. Melihat dia tidak menjawab, aku pun mulai memperhatikan keadaan di sekitarku. Sebuah ruangan yang sangat luas. Desain interiornya terlihat sangat mewah dan mahal. Syeyakian mengira aku akan mulai berulah gila lagi. Lalu menyindir, mau apa lagi kamu? Mau melempar kepalaku pakai vas bunga lagi atau mau? Aku tidak memedulikan ucapannya. Setelah mengedarkan pandangan sekilas ke sekeliling ruangan, kepalaku dipenuhi banyak pertanyaan. Ini di mana? Rumahmu. Tapi seingatku rumahmu tidak seperti ini deh. Lalu kenapa aku bisa ada di sini? Kenapa juga aku bisa terikat bersamamu? Kenapa kita bisa tidur di ranjang yang sama? Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Rantai emas ini cuma logam campuran kan? Bukan emas asli kan? Kamu beneran tidak tahu ini di mana? Ini kan rumah yang kamu beli diam-diam di belakangku. Disembunyikan terus dari aku. Maksudnya apa coba? Tiba-tiba aku melihat sesuatu yang aneh. Baris tulisan semi-transparan mendadak muncul begitu saja di udara. Nah ini dia, mulai deh. Si cowok utama mulai pura-pura amnesia lagi buat bohongin istri villainnya. Duh, kasihan banget sama bosnya kita ini. Kali ini mau pura-pura sampai kapan? Taruhan deh, nggak bakal sampai sehari. Cewek kedua pasti udah tahu triknya. Ini kan udah ketiga kalinya dia acting, cewek kedua pasti nggak bakal percaya lagi. Ngomong-ngomong, Yuan Tian hari ini muncul nggak? Nggak ada komentar negatif nih. Sebenarnya apa sih bagusnya cewek utama itu? Coba deh tengok nasib cewek kedua kesayangan kita yang malang ini. Cowok utama, cewek utama, sama si istri antagonis. Aku paham setiap kata yang kamu ucapkan, tapi begitu digabung, rasanya langsung bikin merinding. Saking absurdnya, aku berasa terlempar ke dimensi lain. Bentar, ada yang nggak beres deh. Wanita yang ada di depanku ini kan sahabat masa kecilku. Syeyakian yang dari kecil emang nggak pernah akur denganku. Kamu beneran nggak inget sama Yuan Tiantian? Terus, apa dong yang masih kamu ingat? Aku nggak ngejawab pertanyaannya. Aku udah nikah, dan kamu istriku? Mana mungkin sih, Xiao Chen. Kalau kamu mau minta cerai, jangan harap ya. Itu nggak bakal pernah terjadi. Aku nggak akan pernah biarin kamu bersanding sama Yuan Tiantian. Bahkan sampai aku mati pun, kamu jangan harap bisa hidup bahagia sama Yuan Tiantian. Umurku bahkan belum genap 20 tahun. Masa iya aku udah nikah? Ini pasti surat nikah palsu. Pernikahan kita ini nggak sah secara hukum. Emangnya umurmu sekarang berapa? 19 tahun. Pupil mata Syeyakian langsung bergetar karena kaget. Jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat. Tapi setelah tenang kembali, dia berkata, Xiao Chen, aku malas buang-buang waktu sama kamu. Udahlah, nggak usah acting lagi. Ini udah keberapa kalinya kamu pura-pura hilang ingatan. Kamu nggak bosen apa? Aku sendiri capek ngelayanin drama kamu. Jangan pernah temuin Yuan Tiantian lagi. Dia tuh nggak bener-bener cinta sama kamu. Hilang ingatan? Siapa juga yang hilang ingatan? Kemarin kan aku baru selesai ikut lomba lari 800 meter di hari olahraga. Terus dapet juara 1. Pas lagi pamer ke kamu, kakiku malah kesleo. Tapi kalau ngelihat situasi sekarang sih, kayaknya emang ada beberapa hal yang lupa aku inget deh. Raut wajah Syeyakian terlihat makin tidak beres saat mendengarkannya. Tatapannya tertuju tajam ke arahku. Chen, dia baru mengenal Yuan Tiantian tidak lama setelah itu. Jika Chen benar-benar hilang ingatan, wajar saja kalau tadi dia bilang tidak kenal Yuan Tiantian. Tahun ini kamu bukan berumur 19 tahun. Kamu sekarang sudah 26 tahun. Kita sudah menikah selama 4 tahun. 4 tahun, genap 4 tahun. Aku tidak percaya. Aku jelas-jelas baru 19 tahun. Lagi pula, bagaimana mungkin aku bisa menikah denganmu? Dulu kamu bahkan bilang, biarpun semua pria di dunia ini mati,
kamu tetap tidak akan pernah menyukaiku. Untuk hari ini aku percaya saja padamu. Tapi kalau sampai aku tahu kamu membohongiku lagi, lain kali, aku tidak akan cuma merantaimu seperti ini. Sambil menatap rantai itu, aku bertanya penasaran pada Xie Yaqian. Rantai ini emas murni atau cuma logam campuran? Asli kok, tapi cuma emas murni 18 karat. Kalau tingkat kekerasannya rendah, bukannya itu tetap saja logam campuran. Bikin aku senang saja. Suara Xie Yaqian terdengar sedikit lebih lembut. Katakan saja apa yang ingin kamu beli, nanti aku belikan. Tumben sekali kamu begini. Dulu minta uang jajan sedikit saja darimu. Setengah mati susahnya. Katanya semua uangmu itu milik suamimu. Sekarang malah royal sekali. Kan sekarang kamu memang suamiku. Bagaimana mungkin aku bisa menikah denganmu? Apa kamu yang tidak waras atau aku? Kamu tidak sedang membohongiku, kan? Xie Yaqian mengambil buku nikah dari nakas di samping tempat tidur lalu melemparkannya padaku. Buku nikah itu asli, lengkap dengan cap timbulnya. Aku menatap tanggal yang tertera di sana. Umur 22 tahun, kami langsung menikah di tahun kelulusan kami. Cahaya pagi menembus jendela kaca besar yang menjulang dari lantai ke langit-langit. Xie Yaqian sedang duduk di ruang makan. Tatapannya sesekali menyapu ke arahku dengan acuh tak acuh. Bibi Wang menyapa dengan sopan, "Tuan muda, sarapannya sudah siap." Mataku langsung berbinar saat menatap sarapan di atas meja. Xie Yaqian mengamatiku dalam diam tanpa ekspresi. Sambil mengunyah, aku berteriak ke arah dapur, "Bibi Wang, masakan Bibi benar-benar luar biasa." Bibi Wang menjulurkan kepalanya dari dapur. "Asalkan Tuan muda suka, saya sudah senang. Kalau suka, makanlah yang banyak." "Suka banget," kataku sambil menjejalkan satu bakpao goreng lagi ke dalam mulut. Melihat Ah Chen sebahagia ini, sudah berapa lama aku tidak melihatnya. Bagaimana jika semua ini palsu? Seketika itu juga, kehangatan yang hampir meluap itu seketika membeku dilingkupi rasa dingin. Bagaimana jika Ah Chen hanya ingin membuatku lengah? Hanya agar bisa meninggalkanku lagi dan kembali pada Yuan Tiantian, aku akan memberi Ah Chen kesempatan. Aku akan menunggu, mengamati, lalu menilai. Pikiran ini bagaikan ular berbisa yang melilit erat jantung Xie Yaqian. Ia meletakkan cangkir kopinya. Jika Ah Chen berniat membohongiku lagi, sangkar emas khusus di ruang bawah tanah itu selama ini selalu kekurangan penghuni untuk tinggal di dalamnya. Aku tidak keberatan membiarkan Ah Chen tinggal di sana. Tiba-tiba aku membuka suara, "Xie Yaqian, bagaimana bisa aku tidak ingat kalau keluargamu dulu sekaya ini? Villa ini pasti tidak murah kan? Apa ini hasil usahamu sendiri? Sebenarnya berapa banyak uang yang kamu hasilkan selama bertahun-tahun ini?" Ah Chen, yang dulu tidak pernah menanyakan hartaku, tidak peduli dengan urusanku sama sekali. Ah Chen hanya memikirkan Yuan Tiantian, hanya peduli pada Yuan Tiantian, dan hanya ingin menyenangkan Yuan Tiantian. Xie Yaqian menghela napas dalam-dalam. Tidak mahal, hanya sekitar 300 juta lebih. Kekayaanku saat ini masih ada puluhan miliar. Mataku, sejak mendengar angka 300 juta, sudah terbelalak lebar. Begitu mendengar dia punya puluhan miliar, bola mataku rasanya mau melompat keluar. Ini sih benar-benar kaya raya. Aku meletakkan sumpitku lalu menatapnya dengan serius. "Kamu bilang kita ini pasangan suami istri yang sah, kan? Kamu ingin membagi harta bersama? Hehe, setengah dari kekayaanmu adalah milikku. Maksudnya, aku juga harus buka baju? Sekarang, kayaknya kurang pas deh. Atau, gimana kalau kita masuk kamar aja? Lagian aku dan Xie Yaqi kan sudah menikah. Memangnya kenapa kalau aku buka baju? Aku juga nggak rugi kok." Senyumku merekah lebar, penuh dengan keceriaan tanpa beban sedikit pun. Melihat wajahku yang tampak sangat gembira, Xie Yaqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk jidatnya. Kali ini, dia nggak beneran hilang ingatan kan? Dulu, biarpun Ah Chen pura-pura, dia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa bencinya padaku. Nggak bisa, aku harus mengamati Ah Chen lebih lama lagi. Kita kan punya perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah, kalau sampai cerai, kamu harus pergi tanpa membawa sepeser pun uang. Seketika itu juga, senyum di wajahku langsung luntur. "Asli, ini langsung bikin kena mental." "Kakak-kakakmu, tega-teganya waspada sama aku. Xie Yaqi, aku nggak nyangka kamu ternyata orangnya kayak gini. Kamu bener-bener bikin aku kecewa. Waktu kita menikah dulu, kamu sendiri loh yang mengusulkan ini. Aku yang mengusulkan. Kenapa? Apa aku udah gila ya? Demi kelihatan sok suci, sampai-sampai nggak mau uang. Karena saat itu Ah Chen sama sekali tidak berniat serius menikah denganku. Saat itu Ah Chen cuman sedang patah hati setengah mati gara-gara Yuan Tiantian. Makanya terpaksa setuju untuk menikah denganku. Perjanjian pranikah itu pun
Ah Chen sendiri yang bersikeras untuk menandatanganinya. Dia berulang kali menegaskan padaku kalau hubungan kami ini cuma suami istri pura-pura. Sebenarnya gimana sih cara kita menikah? Terus Yuan Tian itu sebenarnya siapa sih? Aku terus mendesak bertanya. Tepat saat aku melontarkan pertanyaan itu, pandanganku kembali tertuju pada rentetan komentar di layar. Ah Chen suamiku, Yuan Tian itu kan istrimu. Aduh please deh, istrinya itu Xie Yaqi. Sah secara hukum pula. Istri Xie dan suami Ah Chen baru pasangan yang paling serasi sedunia. Beda jauh sama kalian yang orang-orang yang pengen karakter cewek kedua menang bener-bener berjuang mati-matian ya. Cewek tukang selingkuh kayak gitu sama sekali nggak pantas jadi pemeran utama wanita. Cih, tunggu aja sampai pemeran utama pria inget semuanya. Dia pasti bakal balik lagi ke sisi pemeran utama wanita. Kalian para badut, jangan coba-coba ngerusak pasangan resmi dong. Oke? Dari komentar-komentar melayang ini, aku jadi paham kalau sepertinya aku menikahi Xie Yaqian. Dan juga si Yuan Tian itu. Kami adalah pemeran utama pria bucin dalam novel. Tokoh antagonis cewek kedua dan pemeran utama wanita yang selingkuh. Emangnya kayak gimana sih rupa cewek itu? Sampai-sampai aku rela bunuh diri demi dia. Ia kian berdiri di sampingku sambil ragu-ragu cukup lama, lalu akhirnya dia membuka suara. Yuan Tian itu cinta pertamamu. Kamu terus-terusan membohongiku demi dia. Segala macam tipu daya dan kebohongan. Kenapa dulu aku sampai mau menandatangani perjanjian pranikah? Aku benar-benar bodoh banget. Melihatku seperti ini, Xie Yaqian memanggil. Ah Chen, kamu baru bangun pagi ini langsung hilang ingatan. Dan sekarang malah mulai memaki dirimu sendiri? Perlu kupanggilkan dokter keluarga ke sini. Aku menggelengkan kepala. Enggak usah, aku baik-baik saja. Xie Yaqian memperhatikan semua keanehanku dengan saksama. Aneh sekali, sikap Ah Chen hari ini benar-benar sangat aneh. Apa jangan-jangan Ah Chen diam-diam menghubungi Yuan Tian lagi? Atau apa yang sudah dikatakan Yuan Tian padanya? Apakah hilang ingatan ini benar-benar hanya akting yang sudah direncanakan dengan matang? Tujuannya hanya untuk membuatku lengah? Tapi rasanya semua ini seperti kembali ke masa lalu. Kembali ke masa di saat Ah Chen belum mencintai Yuan Tian. Tatap mata Xie Yaqian meredup dingin. Kecurigaan di dalam hatinya mulai tumbuh subur bagaikan tanaman merambat. Setelah selesai sarapan, Xie Yaqian harus pergi ke kantor karena ada pekerjaan yang harus diurus. Saat dia bersiap-siap untuk pergi, aku yang belum selesai makan, melihat Xie Yaqian mau keluar, langsung bergegas mengikutinya. Aku bertanya santai, kamu mau kemana? Kerja. Aku mengangguk lalu berkata, oh iya, aku lupa. Terus kalau aku kerjanya di mana? Xie Yaqian langsung menyahut, kamu nggak boleh keluar rumah. Aku mendongak dan bertanya, kenapa? Kamu pikir aku sedang membohongimu? Bagiku kamu itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Aku benar-benar tidak ingat apapun yang terjadi selama 6 tahun terakhir ini. Aku bahkan tidak tahu siapa itu si Bulat. Atau si Gepeng, aku tidak ingat sama sekali. Lalu apalagi yang bisa kulakukan? Karena kamu sudah lupa. Jadi diam saja di rumah dengan penurut. Jangan berani-berani keluar rumah. Dan jangan pernah berpikir untuk kabur. Ada banyak pengawal di rumah ini. Ye Yaqian berkata dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya. Aku sudah setuju untuk tidak keluar rumah. Tapi bagaimana dengan ponselku? Setidaknya berikan alat hiburanku itu dong. Nanti aku akan menyuruh orang untuk mengantarkan ponsel baru untukmu. Aku tersenyum lalu memberikan isyarat tangan oke padanya. Baru saja Xie Yaqian melangkah keluar pintu, dia langsung berbisik kepada para pengawal, awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia pergi kemanapun. Dan jangan biarkan dia menemui siapapun, terutama Yuan Tian. Baik, Presdir Xie, malam ini ada acara tender yang sangat penting. Ini adalah persaingan antara grup Xie dan grup Yuan, serta beberapa perusahaan lain yang ikut berpartisipasi. Asisten Xie Yaqian yang berada di sisinya sedang melaporkan jadwal kerja untuk hari ini. Sang asisten rupanya juga sudah mendengar tentang kejadian yang menimpaku pagi ini, sehingga dia tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Setiap kali suami Anda berulah seperti ini, itu selalu demi membantu grup Yuan merebut proyek kita. Padahal, pesaing grup Yuan bukan hanya grup Xie saja, tapi grup Xie adalah saingan terberat bagi mereka. Sang asisten rupanya juga sudah mendengar tentang kejadian yang menimpaku pagi ini, sehingga dia tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Jika mereka berhasil menyingkirkan grup Xie, maka tidak akan ada lagi yang bisa menandingi grup Yuan. Katakan saja langsung, Presdir Xie, mungkinkah sikap suami Anda tadi hanya pura-pura saja? Semua itu hanya untuk membuat Anda lengah.
Lalu dia akan mengacaukan acara nanti malam. Selama ini suami Anda sudah berkali-kali merusak kerja sama penting grup Xie. Namun Anda selalu saja memanjakannya. Bahkan ketika perusahaan harus kehilangan banyak keuntungan. Para pemegang saham perusahaan sudah sangat keberatan. Tapi dia masih saja tidak mau bercerai. Menantu itu benar-benar buta ya. Istri sebaik itu malah tidak dianggap. Malah ngotot mengemis cinta pada cewek murahan. Aku merasa kasihan pada Xie, sungguh tidak sepadan. Jika situasi seperti ini memang terjadi, kamu harus menyiapkan rencana, cadangan, apapun yang terjadi, kali ini kita harus mendapatkan proyek ini. Jangan sampai karena ulah menantu itu, langkahmu malah jadi kacau. Bos Xie memang benar. Setelah kenyang makan dan minum di rumah, aku langsung merebahkan diri kembali ke kasur. Jujur saja, tempat tidur ini besar sekali. Semua spraynya terbuat dari sutra, sangat lembut dan halus. Kasurnya juga empuk sekali, bahkan ada fitur pintar yang bisa disesuaikan. Rasanya aku tidak perlu pergi ke ruang tamu lagi. Dulu, keluarga Kiao dan keluarga Xie bisa dibilang keluarga berkecukupan. Perabotan seperti ini masih sanggup mereka beli. Tapi jelas tidak termasuk villa sebesar ini. Sampai sekarang aku masih tidak habis pikir bagaimana gadis itu bisa mendadak kaya raya seperti ini. Bagaimana seseorang bisa sesukses dan sehebat ini. Aku melihat komentar melayang masih terus bergulir, tapi semuanya hanya hal-hal tidak penting, serta omong kosong belaka. Tidak ada informasi penting sama sekali. Aku pun malas melihatnya lagi. Belum lama aku memainkan ponsel baru itu, tiba-tiba muncul sebuah pesan masuk. Ah Chen, proyek hari ini sangatlah penting bagi kita. Kamu harus membantuku menahan Xie Yaqian. Begitu aku berhasil mengalahkan grup Xie, kita akan segera menikah. Aku yang kebingungan setengah mati langsung menatap ke arah komentar melayang di udara. Si pemeran utama wanita masih punya muka ya. Untuk menipu pemeran utama pria, tokoh pria pasti akan menyetujuinya. Dia kan sangat mencintai wanita itu. Tapi entahlah, sekarang kan dia sedang hilang ingatan. Mana mungkin dia ingat siapa wanita itu? Lagi pula hilangnya ingatan tokoh pria belum pasti juga. Siapa tahu dia cuma pura-pura untuk mengelabui pemeran utama wanita kedua. Proyek hari ini penting banget. Siapapun yang mendapatkannya bakal bisa ninggalin yang lain jauh di belakang. Tolonglah, semoga si tokoh utama cowok nggak usah banyak tingkah lagi. Sekarang aku akhirnya paham. Ternyata yang kirim pesan ke aku selama ini adalah si cewek manipulatif nggak jelas itu. Aku pun balik badan dan lanjut mainan HP lagi. Setelah lewat sekitar 10 menit, dari pihakku masih belum ada balasan sama sekali. Baru di saat itulah Yuan Tiantian sadar ada yang nggak beres. Dia pun mulai merayu pakai kata-kata manis biar aku mau membantunya. Aku langsung memblokir nomornya. Yuan Tiantian sama sekali nggak menyangka kalau aku bakal memblokirnya. Kok bisa diblokir sih? Apa belakangan ini aku terlalu mengabaikannya? Yuan Tiantian langsung mengirimiku beberapa pesan lagi yang penuh dengan rayuan manis. Isinya kira-kira ingin menjelaskan kalau hubungannya dengan cowok lain itu cuma pura-pura. Semuanya cuma rekan kerja biasa. Dan di dalam hatinya dia cuma mencintaiku seorang. Dia cari uang juga demi bisa menikahiku. Termasuk proyek yang satu ini, semua dilakukan biar ke depannya dia bisa memperlakukanku lebih baik lagi. Aku langsung membalas pesannya singkat. Kirim aku 5 juta via WeChat, baru kita lihat pembuktianmu. Seketika raut wajah Yuan Tiantian langsung berubah. Ah Chen, kamu sudah berubah. Dulu kamu bukan cowok yang matre kayak begini. Itu. Dulu kamu itu polos, suci, manis, dan baik hati. Bagaikan salju yang bersih. Apa karena kamu terlalu lama sama si Yaqian? Makanya kamu jadi terpengaruh olehnya. Kamu harus menjauh dari dia. Saat ini aku lagi berjuang keras demi masa depan kita. Kenapa kamu nggak mau membantuku? Kenapa nggak bisa mengerti posisiku? Aku mengernyitkan dahi, mulai meragukan diriku sendiri. Aku bergumam dalam hati, masa iya aku bisa suka sama cewek pas-pasan kayak begini? Aku ini sebenarnya terlempar ke dunia lain atau cuma hilang ingatan sih? Tapi ya sudahlah, bagaimanapun juga, mana mungkin aku bakal suka sama cewek pas-pasan kayak begini. Aku juga malas membuang-buang waktu meladeni orang tolol kayak dia. Dia juga langsung memblokir nomor telepon wanita itu. Lalu memalingkan wajah dan kembali asyik bermain ponselnya. Foto dan video rekaman. Bibi Wang, pelayan di kediaman keluarga Xie, menelepon Xie Yaqian. Halo Bibi Wang, sebelum Xie Yaqian sempat berbicara, untuk menanyakan alasan Bibi Wang menelepon. Nona, tuan muda terus-menerus muntah di rumah. Perutnya juga sangat sakit. Saking sakitnya dia sampai berguling-guling di lantai, di mana dokter pribadi keluarga. Saya baru saja memanggil dokter, sebentar lagi sampai. Tuan muda ingin memanggil ambulans, tapi para pengawal melarangnya.
Katanya mereka harus mendapatkan persetujuan dari Anda dulu. Suruh orang-orang bodoh itu segera menelepon ambulans. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Tuan Muda, mereka semua akan langsung dipecat. Bibi Wang pun segera menelepon ambulans, tidak berani menundanya sedetik pun. Xie Yaqian menutup telepon lalu menyuruh sopirnya untuk putar balik. Bu Xie, acara tender kita akan segera dimulai. Tapi Tuan Muda malah sakit perut di saat seperti ini. Asistennya Jucuo yang duduk di kursi depan mengingatkan, "Aku tahu maksudmu, tapi bagiku Acen selalu yang nomor satu. Bahkan jika semua ini hanya alarm palsu untuk membohongiku, aku akan tetap mempercayainya di lain waktu. Acen boleh berulah dan membohongiku berkali-kali, tapi aku tidak bisa mengabaikannya sekali saja. Aku bukanlah orang yang selalu beruntung, aku tidak boleh kehilangan Acen. Aku juga tidak akan sanggup menahan rasa sakit jika kehilangan dirinya." Jucu membuka mulutnya, hendak membujuk lagi, namun pada akhirnya dia hanya menjawab patuh. Mobil Rolls-Royce hitam itu tepat saat akan memasuki persimpangan jalan sebelum aula tender, langsung memutar balik dengan cepat dan melaju kencang ke arah kediaman keluarga Xie. Xie Yaqian menghela napas dalam-dalam. Bukannya aku tidak pernah terpikir bahwa ini mungkin saja kecelakaan yang direncanakan dengan matang. Waktunya benar-benar terlalu kebetulan. Tujuannya mungkin untuk menghalangiku pergi ke acara tender. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak sanggup mengambil risiko. Aku tidak berani bertaruh. Bahkan jika kisah bocah dan serigala terulang sampai 100 kali, aku akan tetap pada kali ke-101 berlari kencang menemui Ah Chen tanpa keraguan sedikit pun. Di saat itulah ponselnya bergetar. Rupanya ada pesan dari Bibi Wang yang mengabarkan kalau ambulans sudah tiba dan sedang melarikan Tuan Muda ke rumah sakit. Juzu dengan cepat menggunakan tabletnya untuk mengurus penundaan jadwal tender. Sementara itu, Xie Yaxi terus menatap keluar jendela dengan cemas. Mobil itu mengerem mendadak dan berhenti tepat di depan gedung unit gawat darurat. Begitu mobil baru saja berhenti, Xie Yaxi langsung membuka pintu dan berlari masuk ke dalam. Di depan pintu ruang gawat darurat, Bibi Wang dan beberapa pengawal sedang menunggu dengan cemas. Begitu melihat kedatangan sang nona, Bibi Wang berseru, "Nona!" Suara Xie Yaxi bergetar hebat saat bertanya, "Di mana suamiku?" "Di dalam, Nona. Dokter sedang memeriksanya." Xie Yaxi berjalan mendekat ke pintu ruang gawat darurat. Melalui kaca jendela kecil di pintu, dia hanya bisa melihat bayangan orang-orang yang bergerak sibuk di dalam. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat, mencoba memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia berbalik dan menatap tajam para pengawal yang berdiri tertunduk di sampingnya. "Siapa yang melarang kalian memanggil ambulans?" Suaranya tidak keras, namun terdengar sangat dingin bagaikan es. Seorang pengawal bertubuh kekar, memberanikan diri untuk melangkah maju. Tuan Besar sebelumnya telah berpesan, jika Tuan Muda ingin menggunakan kontak darurat atau pergi menggunakan mobil, harus terlebih dahulu. Yang aku butuhkan adalah kalian menjamin keselamatan mutlaknya, bukan malah membiarkannya menahan rasa sakit sendirian. Xie Yaxi memotong bicaranya dengan amarah yang berkobar di matanya. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk padanya, siapa di antara kalian yang sanggup bertanggung jawab? Para pengawal langsung terdiam 1000 bahasa, tidak berani membantah lagi. Saat itulah pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang dokter melangkah keluar dari ruangan. Xie Yaxi segera menghampirinya dengan panik. "Dokter, bagaimana keadaan suami saya?" "Gastroenteritis akut. Pasiennya terlalu kurus. Biasanya dia makan terlalu sedikit. Kali ini dia langsung makan terlalu banyak makanan sekaligus. Akibatnya lambungnya tidak kuat menahan beban seberat itu, hingga memicu kram perut yang hebat dan muntah-muntah. Tapi kami sudah memberikan obat. Sekarang rasa sakitnya sudah mulai reda. Selama dipasang infus dan diobservasi, tidak ada masalah serius lainnya. Jangan khawatir." Mendengar ucapan itu, hatinya yang semula tegang seketika terasa lega. Sesaat kemudian, rasa lemas yang luar biasa langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun pikirannya justru terasa jauh lebih jernih. Xie Yaqian pun mengembuskan napas panjang karena merasa sangat lega. "Terima kasih, dokter. Apa sekarang saya sudah boleh masuk untuk menjenguknya?" "Boleh, tapi pasien sekarang butuh banyak istirahat. Harap jangan berisik ya." Xie Yaqian mengangguk pelan. Dia membuka pintu perlahan lalu melangkah masuk. Di atas ranjang rumah sakit, aku sedang memejamkan mata. Wajahku masih terlihat begitu pucat. Punggung tanganku juga tertancap jarum infus. Cairan obat yang bening menetes perlahan satu demi satu. Begitu mendengar suara langkah kaki mendekat, bulu mataku sedikit bergetar
Lalu aku membuka mata dan melihat sosoknya di sana. Sekilas, kilatan emosi yang rumit melintas di mataku dengan sangat cepat. Rasanya seperti terkejut, namun ada juga emosi lain yang tersirat. Namun semua itu langsung tertutupi oleh sorot mata yang lemas. "Bukannya kamu ada rapat penting hari ini?" Tanyaku dengan suara yang terdengar parau. Di balik tatapan Xie Yaqian, sempat melintas kilatan aneh yang hampir tidak disadari siapapun. Dengan nada lembut, dia bertanya, "Dari mana kamu tahu?" Di sini, pemeran wanita kedua mulai curiga. Kalau pemeran utama pria sengaja melakukan semua ini, dia sengaja memancingnya keluar agar pergi meninggalkan acara lelang tender. Padahal si wanita kedua sudah bersiap-siap, jadi meskipun dia tidak datang langsung, anak buahnya bukanlah orang-orang yang bisa diremehkan. Tapi anehnya, begitu pemeran utama pria mulai menangis, pemeran wanita kedua langsung datang berlari bagaikan anjing penurut. Aku sangat mendukung kalau pemeran wanita kedua mengurung si pria ini. Aku ingin sekali melihat adegan penyekapan. Sebenarnya aku memang berniat untuk menjelaskannya pada Xie Yaqian. Lagi pula, di dalam ingatanku saat ini, hanya Xie Yaqian satu-satunya orang yang paling aku kenal dekat. Hari ini ponselku menerima sebuah pesan singkat. "Biar aku yang menahanmu." Katanya ada rapat penting atau semacamnya. "Xie Yaqian, kamu harus percaya padaku. Aku sekarang sedang amnesia. Kalaupun kita berdua tidak akur, aku tidak akan membantu orang lain untuk menjatuhkanmu. Jangankan sekarang saat aku tidak mengenalnya. Andai aku mengenalnya pun, aku tidak mungkin tega mengacaukan kariermu seperti ini." Xie Yaqian tampaknya terenyuh mendengar perkataanku. Andai saja bisa selamanya seperti ini, alangkah indahnya. Xie Yaqian mencoba meraih ponselku. Kalau dulu aku pasti sudah sangat panik. Tapi kali ini aku mengambil sendiri ponselku, membukanya, lalu menyerahkannya langsung kepadanya. Di sana terlihat pesan damai yang dikirim oleh Yuan Tiantian, lengkap dengan kata-kata manisnya. Sorot matanya seketika meredup kembali. Namun setelah membaca pesannya, semuanya persis seperti yang kukatakan. Aku memang tidak mengiyakan ajakannya ke rumah sakit. Ini murni kebetulan saja. Bukankah itu karena aku melihat diriku yang berusia 26 tahun ini terlalu kurus? Makanya aku ingin makan banyak demi memulihkan stamina tubuh. Tapi siapa sangka kalau fisikku sekarang seringkih ini. Xie Yaqian sudah lama tidak mendengarku mengoceh dan berbicara panjang lebar seperti ini kepadanya. Rasanya aku ingin sekali menumpahkan semua hal kecil dan sepele yang kualami, menceritakan semuanya tanpa tersisa kepadanya. Aku sepertinya benar-benar sudah melupakan Yuan Tiantian. Kini, matanya akhirnya bisa memandangku kembali. Xie Yaqian berada di rumah, sakit, menemaniku yang sedang diinfus. Di luar jendela, malam tampak gelap gulita bagai tinta. Di koridor, sesekali terdengar langkah kaki perawat yang berjalan pelan. Cairan di dalam botol infus menetes dengan teratur, seolah sedang menghitung berjalannya waktu. Aku bersandar pada ranjang pasien yang posisinya agak dinaikkan. Wajahku memang masih terlihat pucat, namun mataku berbinar sangat terang, seakan tidak sabar ingin menembus kabut tebal. Demi merajut kembali kepingan masa lalu yang telah kulupakan. Aku menanyakan banyak hal kepadanya. Semuanya tentang masa 6 tahun yang hilang itu, tentang sosok Xie Yaqian yang sempat terlupakan olehku. Awalnya dia hanya menjawab singkat, bahkan berusaha mengalihkan pembicara. 6 tahun itu baginya adalah keheningan panjang yang penuh dengan kata-kata yang tertahan. Adalah saat dia hanya bisa terdiam melihatku berjalan pergi mendekati orang lain. Rasa sakit yang terkubur jauh di dalam hati. Kecemburuan dan ketidakberdayaan yang hampir menelan dirinya sendiri. Itulah 6 tahun paling suram di antara kami berdua. Dia sama sekali tidak ingin membahasnya. Bahkan satu kata pun tidak. Namun, setiap kali dia berniat untuk menutup diri sepenuhnya, tatapannya selalu berbenturan dengan mataku yang sedang menatapnya. Tatapan yang tidak menyimpan bayang-bayang masa lalu ataupun kerinduan, melainkan hanya rasa ingin tahu yang begitu tulus. Begitu jernih bagaikan air sungai di awal musim gugur, yang bahkan tak menyisakan setitik pun debu masa lalu. Menatap sepasang mata seindah itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bersikap dingin. Serpihan masa lalu yang pahit itu, pada akhirnya berhasil kukorek keluar darinya sedikit demi sedikit. Yuan siapa itu namanya? Bagaimana aku bisa kenal dengannya? Xie Yaqian, jari-jarinya tanpa sadar meraba pinggiran besi tempat tidur, merasakan dinginnya logam yang merayap di ujung jarinya. Suaranya terdengar datar dan tenang, tanpa emosi sedikit pun. Namun, hanya dia sendiri yang tahu, amarah lama yang tertimbun di dalam dadanya. Ini mulai membakar kembali perlahan-lahan. Yuan Tiantian, dia adalah mahasiswa pascasarjana di kampus kita. Waktu kakimu terkilir, akulah yang membawamu ke klinik kampus. Dia berhenti sejenak,
seolah masih bisa merasakan saat itu. Beban tubuhku yang bersandar padanya. Setelah itu, setiap kali kamu harus kontrol dan ganti obat, aku selalu menemanimu pergi. Tapi, di hari terakhir pemeriksaan, kamu sebenarnya sudah hampir sembuh. Aku melihatmu sudah bisa berjalan tanpa masalah. Kebetulan hari itu aku ada urusan, jadi aku tidak menemanimu ke klinik. Di sanalah kamu bertemu dengannya. Hanya karena satu kali aku tidak ada. Ya, hanya satu kali itu saja. Aku yang selama ini selalu menjagamu dan tak pernah pergi dari sisimu. Ternyata tak mampu menandingi. Takdir seolah mempermainkan kami lewat sebuah kebetulan yang membuat Ahchen jatuh cinta pada pandangan pertama dengan wanita lain. Sampai sekarang, jika mengingatnya kembali, rasanya seperti duri kecil yang menusuk tepat di bagian paling rapuh di hatiku. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Tanyaku, seolah-olah sedang mendengarkan cerita orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Sejak saat itu, kamu mulai menyembunyikan rahasia dariku. Setiap hari kamu bersikap mencurigakan dan selalu melamun. Padahal waktu itu, proyekku sedang berada di tahap yang sangat krusial. Sampai-sampai aku sibuk setengah mati siang dan malam. Begitu aku akhirnya punya waktu dan energi untuk menemuimu, kamu malah datang dan bilang ingin menyatakan cinta pada Yuan Tiantian. Keheningan seketika menyelimuti ruang rawat inap, hanya menyisakan suara dengungan halus dari peralatan medis. Kalau begitu, bagaimana sebenarnya kita bisa menikah? Dahiku perlahan mengernyit, kembali melontarkan pertanyaan yang sejak pagi tadi saat aku terbangun, terus berputar-putar di kepalaku. Pertanyaan yang paling membuatku tidak mengerti. Belakangan kamu baru tahu, kalau Yuan Tiantian tidak hanya memberikan harapan palsu kepadamu saja. Yang lebih parahnya lagi, dia sebenarnya sudah memiliki tunangan yang dijodohkan oleh keluarganya. Karena diselimuti emosi, kamu tiba-tiba mengajakku untuk menikah kilat. Waktu itu, kamu terlihat begitu menyedihkan seperti anak anjing yang dibuang. Jadi karena merasa iba, aku langsung menyetujuinya. Keyakinan berbohong. Kenyataan yang sebenarnya adalah dia tidak bisa mendapatkan wanita itu, dan di saat dia sedang didera penyesalan mendalam, akulah yang memberinya sebuah kesempatan. Apa? Aku ini selingkuhan? Atau aku dijadikan orang ketiga tanpa kusadari? Aku Aku langsung tersentak dan terduduk tegak dari posisi bersandarku. Suaraku tiba-tiba meninggi karena rasa terkejut dan amarah yang meluap, hingga membuat jarum infus di punggung tanganku sedikit bergeser. Begitu kata-kata itu terucap, aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Lalu rasa konyol yang luar biasa langsung menyelimuti hatiku. Aku benar-benar tidak tahu harus menunjukkan ekspresi seperti apa lagi. Aku sengaja menanyakan kejadian selama 6 tahun terakhir ini kepada Xie Yaqian, karena aku ingin mendengar langsung jawabannya. Sekaligus ingin tahu apa yang akan ditulis oleh para penonton di kolom komentar siaran langsung. Padahal tokoh utama wanitanya jatuh cinta pada pandangan pertama loh. Teman masa kecil memang nggak akan pernah bisa mengalahkan orang baru. Pantas saja pemeran pendukung wanitanya kalah telak. Tokoh utama wanitanya cuma pura-pura saja ke orang lain. Cuma ke tokoh utama, pria, dia tulus. Ah, masa sih? Si pemeran utama wanita ini malah asyik tebar pesona di mana-mana, bikin si cowok frustrasi setengah mati entah sudah berapa kali. Yuan Tiantian sebagai calon pewaris grup Yuan, ayahnya kan punya banyak sekali anak haram. Tentu saja dia harus mengamankan kekuasaan di tangannya terlebih dahulu. Semua itu tentu saja cuma bagian dari taktiknya. Selain dengan si cowok, hubungan dengan yang lain cuma sandiwara belaka. Cuma sandiwara? Kalau memang begitu, kenapa dia tidak batalkan saja pertunangannya biar bisa bersama si cowok? Malah saat si cowok dihujat habis-habisan oleh netizen dan dituduh sebagai orang ketiga, dia malah asyik bersembunyi. Ini yang katanya cinta setengah mati, sambil mendengarkan Kak Xie Yaqian menceritakan semua rahasia besar ini tentang masa lalu Yuan Tiantian selama 6 tahun terakhir, perlahan-lahan kebenaran mulai terangkai utuh di kepalaku. Ujung-ujungnya ini hanyalah kisah klise yang amat menyakitkan. Dia begitu berambisi mengincar kekuasaan keluarga, tapi di sisi lain, dia juga tidak bisa merelakan cintanya. Makanya, dia terus membuai aku dengan janji manis cinta sejati, sembari terus mendekati tunangan yang bisa memberinya keuntungan demi mempertahankan status pertunangan. Benar-benar lihai bermain di dua kaki. Sampai akhirnya semua kebusukan itu terbongkar dan dia panen hujatan. Dan orang yang katanya sangat mencintaiku itu ternyata tidak pernah sekalipun pasang badan untuk melindungiku. Alur ceritanya benar-benar mirip novel romansa picisan yang super drama. Aku benar-benar tidak habis pikir, apa orang sebodoh itu benar-benar diriku.
Ini sama sekali bukan gayaku yang biasanya. Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Cairan di botol infus akhirnya habis juga. Akhirnya, aku bisa keluar dari rumah sakit yang penuh bau obat ini. Mataku langsung terpaku pada mobil Rolls-Royce di depan. Mataku sampai berbinar-binar tanpa henti. Mobilmu keren banget. Jariku mengusap lembut pintu mobilnya yang berkilau mewah. 28 juta yuan. Aku tiba-tiba menoleh. Dengan nada suara yang menyiratkan sedikit rasa tidak rela sekaligus dambaan. Andai saja dulu aku tidak pernah bertemu dengan si Yuan Tian-Tian itu, apa mungkin aku juga bisa sukses merintis bisnis sendiri dan meraup pundi-pundi uang yang melimpah, lalu beli rumah mewah dan mobil sport dengan hasil keringatku sendiri. Aku terdiam sejenak, dengan dagu yang terangkat sedikit, menunjukkan ekspresi wajah yang agak merajuk. Bahkan aku bisa memelihara model wanita seksi atau semacamnya. Bukan urusanmu, aku memang mau memelihara model seksi. Masa mudaku yang berharga mendadak hilang 6 tahun tanpa sebab. 6 tahun loh! Aku bahkan belum pernah memegang tangan lawan jenis dengan benar. Begitu bangun, aku langsung terikat bersamamu. Aku cuma ingin memelihara model seksi. Memangnya kenapa? Memangnya salah. Aku mau. Saat sedang diinfus, suasana hangat yang singkat itu kini telah sirna tanpa bekas. Di hadapan Xie Yaqian, aku kembali ke cara kami berinteraksi bertahun-tahun yang lalu. Mengatakan apa saja yang ingin kukatakan, tanpa rasa sungkan sama sekali. Naik ke mobil untuk pulang. Aku sengaja berjalan memutarinya, dan langsung membuka pintu kursi belakang, lalu langsung masuk dan duduk di sana. Benar-benar menganggapnya sebagai sopir pribadi. Xie Yaqian melihat tingkahku yang kekanak-kanakan, namun lincah ini, perasaan akrab itu kembali membuncah di hatinya. Bibir merahnya tak kuasa untuk tidak melengkung membentuk senyuman. Dia membuka pintu belakang, berusaha keras menarikku keluar. Aku jarang sekali melihat Xie Yaqian memperlihatkan sisi kekanak-kanakannya seperti ini. Jadi aku pun mengikuti tarikannya dan membiarkannya mendorongku masuk ke kursi penumpang depan. Kamu benar-benar menganggapku sopir ya? Bisa jadi sopir buat tuan muda ini saja, kamu harusnya bersyukur. Yaqian tidak berkata apa-apa lagi. Mobil Rolls-Royce itu pun meluncur tanpa suara, menuju ke kediaman mewah mereka. Sesampainya di depan pintu rumah, aku sengaja tidak mau turun dan tetap diam di kursi depan, membiarkan Xie Yaqian menarikku turun dengan keras kepala dan kekanak-kanakan. Para pelayan yang menunggu di depan pintu, kapan mereka pernah melihat Nona dan tuan muda begitu mesra dan dekat seperti ini? Biasanya jika tidak saling menatap dingin, pasti mereka akan bertengkar hebat. Namun hari ini mereka seolah berubah drastis. Yang satu sedang bertingkah manja, seorang mahasiswa. Sepertinya hubungan pasangan muda ini akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Xie Yaqian menggandeng lenganku melewati koridor dan langsung membimbingku masuk ke kamar tidur utama, lalu memintaku untuk duduk di ranjang. Sementara dia sendiri tampak tersipu malu. Kelembutan yang tak terduga ini membuatku tertegun sejenak. Hingga tanpa sadar aku berkata, "Kamu banyak berubah ya. Kamu mau bilang aku sudah tua lagi kan? Jangan lupa kita ini seumuran. Bahkan kamu seminggu lebih tua dariku. Jadi secara tidak langsung kamu mau menyindirku tua?" Tanpa berkata apa-apa, Xie Yaqian berbalik menuju lemari pakaian dengan senyum tipis yang tersungging di bibirnya. "Kamu mandi duluan saja. Malam ini kita tidur bersama." Pikiranku langsung melantur kemana-mana, membayangkan apa yang mungkin terjadi setelah mandi nanti. Dengan waspada aku bertanya, "Benarkah? Aku bahkan akan merantaimu, biar kamu tidak bisa kabur di tengah malam. Ini namanya penyekapan ilegal. Aku akan lapor polisi. Silakan saja kalau berani. Kita ini kan suami istri yang sah. Aku tinggal bilang saja ke polisi, kalau ini cuma permainan intim suami istri. Coba tebak mereka bakal peduli tidak? Ceyakian kamu, dasar wanita nakal." Saat aku keluar dari kamar mandi, aku hanya mengenakan baju tidur. Entah mengapa, Xie Yaqian tampak canggung sejenak, lalu bergegas bangkit dan masuk ke kamar mandi. Tepat pada saat itu, layar ponsel yang tergeletak di luar tiba-tiba menyala. Direktur Xie, hasil tender proyek sudah keluar. "Kita menang. Grup Yuan tersingkir." Selesai mandi, Xie Yaqian dengan cepat mengeringkan tubuhnya, lalu mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka. Namun, kamar tidur utama itu tampak sunyi, dan sosokku sudah tidak ada di sana. Napas Xie Yaqian seketika tercekat, seolah-olah dia mendadak jatuh ke dalam jurang es yang dingin. Mungkinkah Ah Chen membohongiku lagi? Dan sekali lagi menghilang dari duniaku dengan getaran halus yang hampir tak terdeteksi. Tidak ada jawaban sama sekali. Firasat buruk benar-benar menyelimuti hatinya. "Xiao Chen, semua orang yang ada di sini cepat cari menantu." Sekarang juga, tepat pada saat itu, terdengar suara klik pelan.
Di ujung koridor, pintuku ditarik terbuka. Jangan berteriak lagi. Wajahku penuh dengan kekesalan karena terganggu. Nadaku terdengar sangat ketus. Malam-malam begini kenapa teriak-teriak seperti mau manggil arwah? Bikin orang tidak bisa tidur saja. Melihat aku masih ada di sana, Cia Kian baru bisa merasa lega. Melihatnya begitu panik hingga hampir gila, tiba-tiba muncul rasa bersalah di dalam hatiku. Sebelum aku bertransmigrasi saat pergelangan kaki ayahku terkilir, Cia Kian memapahku ke rumah sakit sekolah. Sambil mulutnya terus-menerus mengomeliku, "Rasain, makanya jangan banyak tingkah. Sekarang rasakan akibatnya." Mulutnya tidak berhenti mengomel. "Kakimu sudah terkilir begini, masih saja mau banyak tingkah. Awas kalau kaki yang satunya lagi sampai terkilir juga." Belum sempat dia menyelesaikan ucapannya. Aku sengaja mengayun-ayunkan kakiku, membuatnya langsung bungkam. Meskipun Xie Yaqian yang berusia 20 tahun itu bermulut pedas, tapi setiap kali ada apa-apa denganku, dia selalu muncul seketika, bahkan untuk hal-hal kecil yang tidak penting sekalipun. Sedangkan Xie Yaqian yang berusia 26 tahun begitu dingin padaku, namun rupanya dia masih memedulikanku. Pikiranku saat ini masih berjiwa muda, jadi aku merasa kami tidak seumuran, dan aku berbicara tanpa ada rasa sungkan lagi. "Kamu naksir aku ya?" Itu bukanlah sebuah pertanyaan. Tanpa keraguan sedikit pun nadaku terdengar sangat yakin. Xie Yaqian tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Naksir apanya? Ikut aku kembali ke kamar. Jangan tinggal di sini." Kolom komentar langsung heboh lagi. Aku melirik sekilas komentar-komentar yang saling berdebat itu, tapi tidak mendapatkan satupun informasi yang berguna. Aku juga tidak punya energi untuk memikirkannya lebih jauh. Keyakinan kini sudah berdiri di hadapanku. Mau jalan sendiri, atau perlu kusuruh orang untuk menggotongmu? Tatapannya tampak begitu tenang, namun kata-kata yang diucapkannya bukanlah sebuah ajakan berdiskusi, melainkan sebuah perintah. Aku pun memalingkan wajah ke samping, lalu berkata dengan agak ragu, Aku tidur di kamar tamu saja. Lagi pula aku tidak akan kabur. Aku tidak tertarik padamu. Lihat dirimu, sudah kurus kering begini." Secara refleks aku memperhatikan diriku sendiri. Memang sangat kurus, seperti orang yang sedang sakit-sakitan. Namun, aku sempat menangkap kilatan, rasa perih dan getir yang berlalu begitu cepat di matanya. Seolah-olah saat dia menyakitiku, dia juga sedang melukai dirinya sendiri. "Kalau begitu, kenapa kamu bersikeras menahanku di sisimu? Aku tahu banyak hal telah terjadi selama beberapa tahun ini, dan sikapnya kepadaku pasti berhubungan dengan semua itu, juga berhubungan dengan ingatanku yang hilang, kan? Sebelum kita menikah, kamu terus terlibat hubungan rumit dengan Yuan Tian-Tian, sampai membuat dirimu sendiri hancur dan tidak karuan seperti mayat hidup. Setelah kita menikah, awalnya aku memberikanmu kebebasan. Tapi setelah pertama kali kamu menemuinya, kamu pulang dan mogok makan selama 3 hari agar bisa bercerai dariku. Aku tidak setuju, tapi aku juga tidak melarangmu untuk menemuinya. Aku bahkan mengirim pengawal untuk melindungimu diam-diam. Saat aku melihatmu lagi, kamu sedang menangis di depan pintu rumah dan berkata kepadaku bahwa Yuan Tian-Tian dan tunangannya akan segera bertunangan. Kamu bahkan terluka beberapa kali gara-gara dia. Aku lupa memberitahumu. Sekarang pun dia memang sudah punya tunangan. Dia sudah punya tunangan, tapi masih saja memberimu harapan palsu dan memanfaatkan hubunganmu untuk merebut banyak kerja sama bisnis kita. Dia hanya memeras keuntungan dari kita berdua, memperkuat diri sendiri. Kamu bahkan tidak menepati janji untuk menikahiku. Bahkan pertunangan kita pun belum dibatalkan. Kamu malah menyayat pergelangan tanganmu demi dia, sampai menimbun obat tidur dan terus-terusan mengancam mau mati. Bahkan saat teman masa kecilnya butuh donor ginjal, kamu malah mau memberikan ginjalmu untuknya. Untung saja aku menghentikanmu dan menguncimu di dalam rumah. Kalau tidak, tubuhmu sekarang tidak hanya sekurus tengkorak ini, tapi sudah lama jadi tumpukan tulang belulang. Sejak saat itu, aku menyuruh orang untuk mengawasimu di siang hari, dan menguncimu agar tidur bersamaku di malam hari. Jangan pernah bermimpi untuk bisa kabur. Itu beneran aku. Bukannya itu bucin tolol banget. Apa itu benar-benar aku? Semakin aku mendengarnya, wajahku rasanya semakin pucat pasi. Aku pun mulai meragukan diriku sendiri. Sudut pandang dunia dari penulis novel ini, apa agak bermasalah ya? Aku benar-benar tidak bisa berempati. Tapi aku tidak mau terlalu memikirkannya. Lagi pula aku kan sudah lupa semuanya. Jadi aku langsung membela diri. Tapi sekarang aku kan sudah lupa. Ini biar kamu tidak tiba-tiba ingat lalu bikin drama mau mati lagi. Kamu harus ikut aku pulang. Jangan membantah. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Akhirnya aku menyerah.
Aku tersentuh oleh ketulusannya yang tidak mencampakkanku. Meskipun Syekh bicaranya sangat ketus, tapi dia tetaplah keluarga yang selalu ada untukku. Ya sudahlah, baiklah. Lagi pula aku juga tidak begitu tertarik dengan diriku sendiri. Syekh membawaku kembali ke kamar utama. Lalu dengan lihai mengikat kami berdua menggunakan rantai. Dia benar-benar menepati ucapannya. Berbaring di sisi lain tempat tidur, aku masih belum bisa terlelap. Padahal kasur Syekh ini nyaman sekali. Syekh sendiri sudah lelah seharian. Ditambah lagi sempat terkejut 2 kali. Dia menyuruhku untuk segera tidur. Keesokan paginya, terdengar suara dentingan halus. Terdengar sangat jelas di dalam kamar yang sunyi. Syekh bergerak lebih dulu dengan sangat pelan. Tapi gesekan logam yang tajam itu tetap saja menyusup ke ujung kesadaranku. Berisik banget. Padahal pagi ini nggak ada kelas. Bisa nggak sih biarkan aku tidur nyenyak sebentar? Aku mengernyitkan dahi. Lalu secara refleks membenamkan wajahku ke bantal. Bangun dulu sarapan. Terdengar suara berat pria itu. Kalau kamu masih mau tidur, nanti tidur lagi setelah sarapan. Aku masih memejamkan mata. Mencoba memaksa otakku yang masih linglung ini untuk berpikir. Mana mungkin ada cowok di dalam asramaku? Seketika itu juga kepingan ingatan mendadak menyatu. Aku langsung tersentak bangun dan terduduk bagai tersiram air panas. Ingatanmu lumayan bagus juga ya. Masih sempat-sempatnya ingat kalau pagi ini nggak ada kelas. Aku tidak menyahut. Aku hanya duduk terpaku di atas kasur, tenggelam dalam kebingungan dan lamunan yang lebih dalam. Kejadian 6 tahun lalu rasanya masih seperti baru kemarin. Tapi pria di depanku ini, ditambah dengan sensasi aneh yang kurasakan di tubuhku. Semuanya seolah diam-diam memberitahuku bahwa waktu memang benar-benar sudah berlalu 6 tahun. Ini tidak beres, benar-benar tidak beres. Kalau ini amnesia, biasanya orang akan lupa semuanya. Tapi bagaimana bisa aku mengingat kejadian yang jauh lebih lampau dengan sangat jelas, tapi malah melupakan tentang waktu 6 tahun yang panjang ini. Tiba-tiba sebuah ide yang lebih aneh dan fiksi ilmiah muncul begitu saja di kepalaku tanpa bisa kukendalikan. Jangan-jangan aku terlempar ke masa depan. Turunlah untuk sarapan. Hari ini makan sedikit saja. Jangan sampai masuk rumah sakit lagi gara-gara kekenyangan seperti kemarin. Aku hanya bergumam pelan, melepas kepergian sosok tubuhnya yang tinggi ramping. Pintu kamar pun tertutup dengan perlahan. Aku langsung merebahkan tubuhku ke belakang, lalu menarik selimut untuk menutupi seluruh kepalaku. Di balik kegelapan selimut itu, aku terus berkutat dengan dugaan luar biasa yang baru saja terlintas di pikiranku. Maaf, aku datang terlambat. Sekujur tubuhku langsung membeku. Seketika aku menyentak selimut dan menatap tajam sekeliling kamar yang kosong melompong. Siapa? Siapa yang ada di kamar? Halo Xiao Chen, aku tidak ada di dalam kamar. Aku ada di dalam kepalamu. Halusinasi suara di dalam kepalaku. Apakah ini gejala skizofrenia? Aku tidak bisa tenang lagi. Aku menyibak selimut dan melompat turun dari ranjang, lalu berlari keluar kamar dengan kaki telanjang. Sambil memegangi kepalaku, aku terus berlari kencang ke lantai bawah, berharap bisa mengusir suara misterius itu dari kepalaku. Syekh yang sedang sarapan di ruang makan mendengar teriakan panikku. Dia langsung meletakkan alat makannya dan berlari ke arah tangga. Baru menaiki beberapa anak tangga, dia langsung menabrakku yang sedang panik setengah mati. Ada apa? Tanyanya, sambil menatap cemas wajahku yang pucat pasi. Aku mencengkeram lengannya erat-erat, bagaikan menggenggam seutas tali penyelamat, dan berbicara dengan sangat cepat, sementara suaraku masih bergetar. Aku mendengar suara aneh. Dia bilang dia ada di dalam kepalaku. Syekh, apa aku benar-benar sudah gila? Apa aku kena skizofrenia? Apa aku berhalusinasi? Kamu bicara apa sih? Suaramu mana? Syekh hanya sedikit mengernyitkan dahi dan menatapku dengan bingung. Curahan hatiku seketika terhenti. Kamu tuli ya? Aku kan sedang curhat. Berani-beraninya kamu mengataiku tuli. Kalimat kemarahanku itu justru terdengar sangat jelas di telinganya. Wajah Syekh langsung berubah dingin, menatapku dengan ekspresi kecewa karena merasa kebaikannya sia-sia. Aku sudah bicara panjang lebar tadi, tapi kamu tidak mendengar sepatah kata pun. Begitu aku bilang kamu tuli, telingamu malah tajam sekali. Aku merasa sangat panik sekaligus kesal. Rasa takutku untuk sementara waktu teredam oleh amarah. Tadi kamu memang sama sekali tidak mengeluarkan suara. Kehilangan kemampuan bicara dan halusinasi pendengaran. Bahkan sekarang pun aku masih menunjukkan tanda-tanda tidak bisa bicara. Dia tidak berani menunda-nunda lagi. Kita ke rumah sakit sekarang juga. Tepat pada saat itulah, suara itu kembali terdengar di dalam kepalaku.
membawa nada yang menenangkan. Host, jangan takut. Aku bukan orang aneh. Kamu juga tidak mengidap skizofrenia. Aku adalah sistem 0137. Sistem 0137, aku langsung berhenti meronta. Pikiran yang kacau langsung terpengaruh oleh istilah asing yang tiba-tiba ini. Sebuah arah yang benar-benar baru. Aku mengulanginya tanpa sadar. Benar, host. Suara sistem 0137 terdengar sangat tenang tanpa emosi. Mohon maaf sebelumnya. Seharusnya aku sudah memperkenalkan diri padamu kemarin. Namun, karena kantor pusat mengadakan rapat mendadak, aku baru bisa menemuimu sekarang. Selain itu, kamu tidak akan bisa di hadapan orang lain. Kita secara langsung membicarakan tentang keberadaanku. Semua ucapan yang berkaitan denganku akan disensor secara otomatis. Kita bisa langsung berbicara di dalam pikiran. Dengan begitu, selain aman, kamu juga tidak akan dianggap mengalami gangguan jiwa oleh orang lain. Jadi begitu rupanya. Bukannya Syayakan yang tuli, melainkan kata-kataku yang disensor. Seketika aku tersadar. Saraf-sarafku yang tegang entah bagaimana langsung rileks kembali, bahkan memunculkan rasa penasaran yang konyol. 0137 mirip sekali dengan nomor ekor ponsel. Aku bergumam di dalam pikiran, membuat sistem 0137 terdiam sesaat. Kemudian, sebuah emoji langsung diproyeksikan ke dalam pikiranku. Bahkan ada stiker emoji, mataku membelalak karena terkejut. Hampir saja aku berteriak keras-keras di dunia nyata. Chao Chen, Chao Chen, panggilan dari Xie Yaqian langsung menarikku kembali ke dunia nyata. Dia menatap perubahan ekspresi di wajahku yang begitu cepat, dan rasa cemas di hatinya pun mencapai puncaknya. Kemarin hilang ingatan. Hari ini malah ditambah tidak bisa bicara dan berhalusinasi dengar. Sekarang malah bengong lagi melihat ruang kosong. Ekspresinya makin aneh, ditambah gejala yang makin menumpuk. Kondisinya benar-benar mengkhawatirkan. Kamu tidak apa-apa? Kita harus ke rumah sakit sekarang. Setelah benar-benar tersadar, lihat kekhawatiran dan keputusan bulat yang terpancar jelas di matanya. Aku langsung buru-buru melambaikan tangan, berusaha membuat ekspresiku terlihat normal. Tidak apa-apa kok, aku baik-baik saja. Tadi cuma bawaan kesal karena baru bangun tidur. Kepalaku masih agak linglung. Yuk, kita sarapan saja. Aku lapar. Xie Yaqian menatapku dengan ragu, antara percaya dan tidak. Setelah selesai sarapan, sebelum dia berangkat kerja ke kantor, dia sempat menelepon dokter keluarga kami. Saat dokter keluarga sedang memeriksa keadaanku, tiba-tiba seorang pria paruh baya menerobos masuk sambil menangis. Tuan muda, tolong bantu saya memohon pada Nona. Jangan pecat saya. Padahal saat ini jiwaku baru berusia 20 tahun, mana pernah aku melihat orang yang lebih tua berlutut di hadapanku seperti ini. Aku pun buru-buru memapahnya. Paman, berdiri dulu. Bicarakan baik-baik. Tuan muda, di rumah saya harus menghidupi orang tua saya dan 2 anak laki-laki. Mereka masih kuliah di universitas. Saya benar-benar tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Pengawal segera melaporkan situasi di villa kepada Xie Yaqian. Nomor baru itu baru saja diganti kemarin, tapi Yuan Tiantian luar biasanya langsung mengendus kabarnya di hari yang sama. Ternyata memang ada pengkhianat di dalam rumah ini. Di satu sisi, Yuan Tiantian mengawasi setiap pergerakan terang-terangan yang terjadi di permukaan perusahaan, dan di sisi lain, dia masih bersikap tarik ulur sambil sengaja menggoda Ah Chen. Dia pikir aku, Xie Yaqian, cuman hiasan pajangan saja apa. Setelah mendengar apa yang telah dilakukan pria itu, sedikit rasa simpati di hatiku langsung sirna seketika. Membiarkan orang yang menusuk dari belakang dan bermuka dua tetap tinggal di dekat kita. Sama saja seperti menanam bom waktu. Itu sangat berbahaya. Hari ini kamu bisa mengkhianati Xie Yaqian. Besok kamu juga bisa mengkhianati orang lain. Hari ini kamu hanya membocorkan informasi. Siapa tahu besok kamu akan mencelakai nyawa orang. Keluarga Xie tidak sudi mempekerjakan orang sepertimu. Aku akan membayar gajimu sesuai dengan standar pasar. Kalau kamu masih terus membuat keributan di sini, aku akan menuntutmu atas pelanggaran kode etik karyawan dan meminta ganti rugi. Pengawal, sampaikan kata-kataku ini kepada Xie Yaqian. Jangan sampai ada satu kata pun yang terlewat. Wajah Xie Yaqian yang semula dingin, perlahan-lahan mulai melembut. Hasil pemeriksaan dokter keluarga menunjukkan bahwa tubuhku baik-baik saja, hanya saja terlalu kurus. Suasana hati Xie Yaqian pun seketika menjadi sangat cerah. Ini adalah hari paling membahagiakan bagiku dalam beberapa tahun terakhir. Kuharap sandiwara amnesia Ah Chen ini bisa bertahan sedikit lebih lama. Tapi kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi, Ah Chen. Sepertinya dia benar-benar sudah lupa.
Kalau begitu lebih baik jangan pernah ingat lagi selamanya. Tetaplah di sisiku selamanya. Tinggallah di sisiku dengan sukarela. Aku kembali ke kamar tidur dan berbaring. Mulai berbicara dengan sistem di dalam otakku. 0137, bisa tidak kode namamu itu diganti? Bagi yang tidak tahu, mereka pasti mengira itu nomor pesanan makanan online. Boleh saja, Anda ingin saya memanggil Anda apa? Jangan pakai sebutan Anda lagi. Aku merasa diriku ini masih cukup muda. Bisa tidak gaya bicaramu itu diubah sedikit? Terlalu tenang dan dingin sekali. Baik, semuanya bisa diatur. Menurut Anda, bagaimana dengan tipe yang ceria dan ramah? Boleh, asalkan jangan terlalu mirip robot saja. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan punya gairah untuk mengobrol. Soal nama, coba jelaskan dulu apa saja fungsi yang kamu miliki. Aku berasal dari Departemen Pemeran Utama Pria. Tugas utamaku adalah menyelamatkan sang pemeran utama pria. Sederhananya, aku di sini untuk membantumu. Memangnya apa yang perlu diselamatkan dari diriku? Apakah maksudmu tentang Xie Yaqian yang mengawasiku? Atau tentang Yuan Tian-Tian yang menyakitiku? Tuan rumah, ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu terlebih dahulu. Kamu harus mempersiapkan mentalmu. Dunia tempat kita berada sekarang sebenarnya adalah sebuah novel. Kalau soal itu aku sudah tahu. Bagaimana kamu bisa tahu? Nggak seharusnya kayak gini deh. Aku kan baru aja sampai. Belum sempat bilang apa-apa juga. Apa karakter lain yang ngasih tahu kamu? Mereka ngomong gitu dan kamu langsung percaya. Tapi nggak bener juga sih. Kamu ada yang mau diomongin? Aku bisa lihat komentar melayang. Apa ini termasuk bug di sistem kalian? Aduh, salahku. Kemarin baru aja sampai langsung dipanggil rapat. Nggak sengaja ngaktifin fitur komentar melayangnya. Jadi kamu udah pakai komentar melayang itu buat memahami dunia ini. Nggak juga sih. Komentar melayangnya seharian kalau nggak main kartu, ya cuma berantem. Nggak banyak informasi yang berguna. Aku cuma tahu kalau aku ini bucin akut, pemeran utama pria. Terus ya yakin itu cewek kedua sekaligus antagonis. Sama ada pemeran utama wanita yang hobi selingkuh. Tapi aku nggak bakal ngebiarin kamu ngomong begitu tentang dirimu. Pemeran utama pria harus percaya diri dan kuat. Dunia ini diciptakan karena adanya kamu. Pemeran utama wanita sama cewek kedua emang pantes dikritik habis-habisan. Kamu yakin kalau aku ini pusat dari dunia ini? Terus kenapa semua sumber daya dan koneksi, serta keuntungan malah jatuh ke tangan cewek itu semua? Sekarang aja badanku sekurus ini. Sampai aku sendiri ngerasa sakit karena badanku tinggal tulang. Ini tuh novel yang jadul banget. Dulu emang lagi tren kiasan siksaan fisik, batin, sampai bikin keluarga hancur lebur. Tapi sekarang gaya kayak gitu udah nggak zaman lagi. Dunia novel ini terus berputar dalam siklus reinkarnasi berulang kali. Tapi di beberapa siklus terakhir, dunia kecil ini perlahan mulai melenceng dari jalurnya. Terutama pas siklus terakhir kemarin. Cewek kedua berubah jadi jahat dan langsung ngebunuh pemeran utama wanita. Terus akhirnya dia bunuh diri di hadapanmu. Semua karakter utama akhirnya tewas. Dan dunianya pun diriset. Sedangkan di siklus kali ini, pergerakan cewek kedua malah nunjukin keanehan lagi. Bentar-bentar, barusan kamu bilang apa? Aku mati? Bukannya aku ini pemeran utama prianya? Masa aku bisa mati gitu aja sih? Terus siapa yang sebenarnya jadi pusat dunia ini? Karakter utama cewek itu anak kandung penulisnya. Sedangkan yang cowok cuman anak pungut ya. Atas dasar apa aku yang harus mati? Apa aku emang harus mati? Sebelum mati, kamu harus seret dulu si Yuan Tian-Tian, cewek matre itu. Zzz. Sistem 0137 mendeteksi alarm gangguan. Tuan rumah harap tenang dulu. Sistem kami di sini justru untuk membantu Anda meraih akhir yang bahagia. Kalau tujuannya cuma buat meluruskan alur cerita asli, terus bikin aku dapat akhir yang indah sama Yuan Tian-Tian. Mending sekarang aku pergi tusuk dia sampai mati aja. Akhir cerita kayak gitu mau bikin jijik siapa sih? Siapa juga yang bakal suka sama cewek kayak gitu? Terus aku harus hidup bareng orang kayak dia seumur hidup? Tenang dulu, Departemen Pemeran Utama Pria punya otoritas tinggi kok. Lagi pula, tren lama kayak gitu udah nggak zaman lagi sekarang. Anda bisa menentukan akhir cerita Anda sendiri. Bisa milih pemeran utama wanita kedua yang jadi pendamping Anda. Atau bahkan ngambil jalur tanpa pasangan dan fokus jadi pemeran utama tunggal. Nah, kalau gitu baru lumayan. Aku harap aku bisa dapat akhir yang bahagia dan penuh kebersamaan. Gimana kalau aku panggil kamu Tuan Yuan? Baik tuan rumah, target kita adalah akhir yang bahagia dan sempurna. Semoga kerjasama kita ke depannya menyenangkan. Kamu belum jelasin apa aja fitur yang kamu punya. Gimana caramu bakal bantu aku? Fitur komentar melayangmu itu malah bikin risih daripada ngebantu. Tiap hari mereka berantem, berisik banget. Tuan Yuan, minta maaf.
Maaf tuan rumah, saya matikan fiturnya sekarang juga. Kalau nanti Anda pengen lihat lagi, Anda bisa ngaturnya lagi lewat pikiran Anda. Anda hanya perlu menyelesaikan misi utama, demi meraih kebahagiaan Anda. Setiap kali progresnya mencapai tahap baru, hadiah akan terbuka. Hadiah utama di akhir nanti adalah tumbuh tua bersama. Kalau Anda memilih untuk tidak punya pasangan, Anda juga bisa menjalani hidup dengan damai sendirian sampai akhir hayat. Tumbuh tua bersama aja dianggap hadiah utama. Terus gimana kalau aku lagi apes, terus orang yang kupilih malah mengkhianatiku? Anda bisa mencampakkannya dan mencari pengganti kapan saja. Orang baru pilihan Anda itu nanti yang bakal mewarisi hadiah utamanya. Sistem pemeran utama pria akan selalu memprioritaskan Anda di atas segalanya. Aku sih lumayan puas, tapi aku masih punya pertanyaan. Padahal baru 2 hari yang lalu aku masih kuliah. Kenapa sekarang tiba-tiba sudah menikah 4 tahun? Soal itu, dengerin dulu pembelaanku. Salah, maksudku dengerin penjelasanku. Waktu ceritanya baru mulai, aku berniat membawamu ke kantor pusat buat tersambung ke server utama. Tentu saja, karakter novel kan nggak bakal punya ingatan tentang keseluruhan alur ceritanya. Tapi, proses upgrade sistemku ternyata makan waktu lebih lama dari perkiraan. Harusnya kita berdua sudah sampai sejak 6 tahun yang lalu. Jaringan di kantor pusat lemot banget, makanya proses upgradeku jadi terhambat. Sehari di kantor pusat. Itu sama dengan setahun di dunia kecil ini. Aku tadinya mau menyelamatkan situasi dengan memutar waktu kembali, minimal, ke saat kamu baru menikah. Tapi ternyata malah gagal balik, dan kita malah terdampar di masa sekarang yang jauh lebih kacau. Fisik dan mentalku rasanya terguncang. Padahal aku ini cuma mahasiswa biasa. Kamu juga kan? Tapi kamu benar-benar nggak bisa diandalkan. Sebenarnya apa sih yang kamu upgrade? Aku ini sistem yang baru aja lulus kuliah tahun ini. Dan kamu itu host pertamaku. Hah, apa kamu bisa dipercaya kalau begini? Sebenarnya, aku sendiri juga ngerasa kurang meyakinkan sih. Sekarang aku benar-benar mulai meragukan kemampuanmu. Tapi aku punya keyakinan. Aku yakin kamu pasti bakal hidup bahagia. Tunggu, aku mau tanya. Kenapa dunia ini bisa kehilangan waktu 6 tahun tanpa alasan yang jelas? Terus selama 6 tahun itu sebenarnya aku ada atau enggak? Tapi kamu tetap ada kok di dunia ini. Bahkan alur ceritanya masih berjalan sesuai dengan novelnya. Selama 6 tahun ini, program duniaku yang berjalan otomatis. Istilah gampangnya, mode otomatis. Kalau semuanya bisa berjalan otomatis, buat apa aku ada di sini? Logikanya, kalau alur cerita novel ini memang seperti itu, aku juga pasti akan mengambil jalan hidup yang sama. Mode otomatis pun bakal mengarah ke jalan yang sama. Kalau begitu, apa bedanya aku sama mode otomatis itu? Apalagi semua ini sangat bertolak belakang sama kepribadian asliku. Bedanya jauh banget. Rasanya mustahil hal-hal kayak gitu aku yang lakuin. Bedanya, tubuh yang dikendalikan otomatis itu terluka. Tapi nggak bakal ngerasa sakit. Nggak punya emosi ataupun pikiran. Tapi kamu kan punya. Karena aku punya pikiran, mana mungkin aku ngelakuin hal sebodoh itu? Itu bukan aku. Jelas-jelas bukan aku. Orang lain sih emang gitu. Bakal tamat begitu naskahnya selesai. Tapi kamu beda. Awal dan akhir hidupmu nggak diatur sama alur cerita. Kamu bebas mau hidup kayak gimana juga. Cuma bagian tengahnya aja yang ngikutin alur. Orang yang dikendaliin itu bener-bener bukan aku. Dia cuma boneka tali biasa yang hidupnya diatur sesuai naskah buatan orang lain. Bukannya bebas ngelakuin apa yang aku mau. Aku yang di alur cerita itu bener-bener orang yang beda sama aku sekarang. Cara berpikir dan tindakannya bener-bener nggak masuk akal buatku dan aku nggak bakal pernah bisa ngelakuin itu. Masa aku terus-terusan bertingkah konyol? Sekali 2 kali sih masih mending. Tapi nggak mungkin kan sebodoh itu setiap saat. Wajar kok kalau kamu ngerasa orang di naskah itu bukan dirimu. Soalnya orang yang diikat mati sama alur cerita itu. Bener-bener bukan diri kamu yang asli. Cuman caramu menikmati hidup dengan caramu sendiri. Itulah dirimu yang sebenarnya. Pokoknya, aku nggak bakal pernah sudi ngakuin kalau 6 tahun itu bagian dari hidupku. Konyol banget. Aku nggak mungkin ngelakuin hal sebodoh itu. Oh iya, kemampuanmu apa sih? Kemampuanku itu memutar balikan waktu, tapi cuma 3 kali aja. Kalau gitu balikin aku ke 6 tahun yang lalu sekarang juga. Kita mulai misinya dari 6 tahun lalu, putar balik waktunya. Sayangnya, ini cuma bisa buat jangka pendek aja. Ya sudahlah, simpan dulu aja kemampuan itu buat nanti. Terus hadiah bertahap dari misi utamanya apa? Kamu bilang ini misi utama. Berarti selain misi utama, ada misi sampingannya juga kan? Apa hadiahnya itu kotak misteri? Aku sendiri juga nggak tahu apa isi di dalamnya nanti. Misi sampingan bakal diberikan. Secara acak, tergantung karakter yang kamu temui. Kau bebas memilih untuk melakukannya atau tidak. Kedengarannya lumayan menarik juga. Grup Xie berhasil memenangkan proyek tersebut.
Mereka sukses mengantongi proyek yang dijamin pasti untung besar ini. Ini artinya bagi grup Xie, mereka akan mengungguli sekian banyak perusahaan saingan dan berhasil keluar sebagai pemenang tunggal. Malam saat Yuan Tiantian mengetahui hasilnya, dia mengurung dirinya di dalam gedung Yuan, tepatnya di ruang kerja direktur utama di lantai teratas. Dia tampak jauh lebih tua, kini benar-benar sendirian. Email pemberitahuan hasil tender itu masih terpampang dingin di layar komputer. Setiap hurufnya terasa bagai jarum yang menusuk matanya. Ia perlahan bangkit berdiri dan melangkah ke jendela kaca besar, memandang gemerlapnya pemandangan malam kota Hai. Dunia bisnis yang tadinya dia yakini akan segera jatuh ke dalam genggamannya, kini justru seolah sedang menertawakan ketidakberdayaannya. Dia pun mulai mengamuk dan membanting barang-barang di sekitarnya. Setelah meluapkan amarahnya, dia berdiri terengah-engah di tengah kekacauan itu. Rambut panjangnya tampak kusut, dan poni di dahinya basah kuyup oleh keringat. Tiba-tiba layar ponselnya menyala, menampilkan panggilan masuk dari tunangannya Qi Bai. Dia tidak mengangkatnya, hanya menatap nanar nama yang berkedip-kedip di layar, dengan tatapan mata yang begitu dingin. 3 bulan yang lalu, demi mendapatkan tender pemerintah dan mengamankan investasi senilai 500 juta yuan dari 7 perusahaan, Yuan Tiantian menandatangani perjanjian taruhan bisnis dengan Qi Bai. Jika proyek ini sukses, ketujuh perusahaan itu akan mendapatkan 15% saham. Namun jika gagal, dia harus mengembalikan modal beserta bunganya dalam waktu 3 tahun, dengan bunga tahunan sebesar 20% dan menjaminkan 8% saham pendiri miliknya sendiri. Dia bahkan telah membuat janji mutlak di hadapan ayahnya, Yuan Fengtai. Yuan Fengtai sendiri adalah pemegang kekuasaan, sesungguhnya yang bisa pensiun kapan saja, yang hanya menghargai kemampuan dan sama sekali tidak memedulikan hubungan darah. Apalagi dia sudah memiliki banyak anak, belum lagi anak-anak haram di luar sana. Kekalahan telak Yuan Tiantian kali ini benar-benar mengguncang posisinya hingga ke akar-akarnya. Keesokan paginya, Yuan Tiantian berusaha keras menenangkan dirinya dan mencoba untuk bangkit kembali. Dia pun menghubungi beberapa pihak yang sebelumnya sempat menunjukkan ketertarikan. Perusahaan kecil dan menengah yang menjadi mitranya, serta perusahaan teknologi, mulai merekomendasikan beberapa proyek spekulatif yang berisiko tinggi dengan harapan kinerjanya dalam jangka pendek bisa mengembalikan kepercayaan sang ayah. Saat tengah hari, ayah Qi Bai, yaitu Qi Zhengping, menelepon sesuai perkiraan. Setelah memberikan beberapa peringatan dan tekanan, telepon pun ditutup. Senyuman di wajah Yuan Tiantian langsung lenyap seketika. Tatapan matanya menjadi sangat dingin dan mengerikan. Beberapa detik kemudian, ponsel itu dibanting dengan keras ke atas meja kerja yang baru diganti. Rubah tua itu, berani-beraninya. Satu persatu dari mereka malah ingin menginjak-injakku di saat seperti ini. Xie Yaqian menjadi semakin sibuk karena harus menangani proyek Zhengfu. Tapi sesibuk apapun dia akan langsung memeriksa laporan berkala setiap jam dari pengawal mengenai kondisiku di rumah. Sudah 3 jam. Aku tidak keluar dari kamar. Xie Yaqian selalu menjadi orang yang paling mencemaskanku. Merasa tidak tenang. Dia merasa ada yang tidak beres. Kalau anak kecil tiba-tiba diam, pasti sedang berbuat ulah. Dia pun menyuruh pengawal untuk mengetuk pintu, pergi ke villa untuk melihat apa yang sedang dilakukan sang tuan muda. Tuan muda, apakah Anda ada di dalam? Aku lagi main game. Ada apa? Tuan muda sedang main game di dalam. Bukan apa-apa. Mendengar aku baik-baik saja, barulah hati Xie Yaqian yang tidak tenang bisa merasa lega. Selama beberapa hari berikutnya, Xie Yaqian bekerja di kantor pada siang hari, sementara aku terus bermain game di rumah. Selama kurun waktu itu, setiap kali aku ingin keluar rumah, selalu ditolak oleh Xie Yaqian. Pada malam hari, kami berdua saling terikat oleh seutas rantai emas, berbaring di kedua ujung ranjang yang besar dengan jarak lebih dari 1 meter. Satu-satunya hal yang tidak praktis adalah demi menambah berat badan dengan cepat, aku makan lebih sering setiap harinya. Bahkan sebelum tidur, aku juga makan dan minum. Sehingga saat harus ke toilet di malam hari, aku terpaksa membangunkan Xie Yaqian. Karena sering terbangun di tengah malam, kualitas tidur Xie Yaqian pun menjadi semakin buruk. Setelah beberapa waktu berlalu, sebenarnya diam-diam orang kantor lagi ramai ngegosipin aku. Katanya aku sudah bikin putri manja direktur mereka kewalahan setengah mati. Yuan Tiantian ingin mendapatkan kembali kepercayaan ayahnya. Makanya dia sibuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kecil. Soal dia yang kumaki saat rapat tender, lalu nomornya langsung kublokir. Dia awalnya sempat panik, tapi dia pikir aku pada akhirnya tetap menurut.
karena sudah menahan Xie Yaqian agar tidak bisa masuk ke lokasi. Dia yakin kalau di dalam hatiku masih ada dirinya. Dan aku cuma sedang ngambek saja. Sayangnya, anak buahnya sama sekali tidak berguna. Bahkan meski Xie Yaqian tidak datang, proyek itu tetap saja melayang. Belakangan, setelah dia tahu kalau aku sampai dirawat di rumah sakit demi membantunya, dia sempat-sempatnya mengirim pesan untuk menanyakan kabarku. Tapi tidak kubalas. Dia mengira aku tidak bisa dihubungi karena kebebasanku dikekang. Jadi dia mengirim beberapa SMS ke nomor ponsel lamaku untuk dijadikan bukti saat berhadapan langsung nanti. Sudah setengah bulan aku bertransmigrasi ke dunia ini. Rasa penasaran yang kurasakan di awal sudah lama terkikis habis oleh hari-hari yang terkurung seperti ini. Setiap kali membuka mata, yang kulihat cuman kamar tidur mewah yang dingin ini. Aku hanya bisa melihat kehidupan orang lain lewat video pendek, sampai sendi-sendi jariku rasanya pegal karena terus-terusan mengusap layar. Sambil rebahan tak berdaya di kasur, kulempar ponselku ke samping lalu memanggil sistem Tuan Yuan. Misi utama dan misi sampingannya masih bisa dibuka tidak. Aku bahkan tidak bisa bertemu siapa-siapa di sini. Tiap hari cuma main game di kamar. Bisa-bisa jariku kaku semua. Host, bagaimana kalau kita diam-diam kabur saja? Kalau kabur, bukannya malah bakal sama persis seperti alur cerita aslinya. Bukankah di alur cerita asli Xie Yaqian mengurungku, lalu aku mencoba kabur. Kemudian dicelakai oleh Yuan Tiantian. Dan akhirnya ditangkap kembali oleh Xie Yaqian. Dengan tubuhku yang selemah ini, salah-salah aku malah bisa langsung tewas di tempat. Ucapanmu ada benarnya juga. Kalau begitu, pulihkan dulu tubuhmu. Kesehatan adalah modal utama. Apapun misinya, kamu harus punya kondisi fisik yang prima. Ngomong-ngomong soal memulihkan kesehatan tubuh, host, kalau Anda bisa mengembalikan berat badan ke kondisi normal, itu berarti Anda sudah menyelesaikan tahap pertama dari target kebahagiaan. Misi, kamu bilang apa? Memulihkan kesehatan tubuh juga termasuk menyelesaikan target? Benar. Untuk mencapai akhir yang bahagia, kesehatan fisik dan mental adalah langkah pertama. Apa standar kesehatan itu? Paling tidak beberapa indikator harus memenuhi standar kesehatan dan tidak ada penyakit lain. Bagi Anda, host, itu berarti menambah berat badan. Aku sudah berusaha keras setengah bulan saja cuma naik 2 kilo. Host, tinggi badan Anda 188,8 cm. Berat badan Anda minimal harus 70 kg. Di bawah angka itu sangat tidak sehat. Aku melihat diriku yang kurus kering seperti ranting, lalu mengangguk. Aku melempar ponselku ke kasur. Mulai hari ini aku harus makan lebih banyak lagi. Dengan langkah tergesa-gesa, aku turun ke bawah menemui Bibi Wang. Bibi Wang, mulai hari ini, tolong buatkan makanan yang bisa menambah berat badan dan memulihkan stamina ya. Pokoknya buatkan apa saja yang bergizi. Baik Tuan Muda. Tuan Muda tenang saja. Pasti akan saya buat tubuh Tuan Muda jadi berisi dan kuat. Tapi sepertinya ada yang salah paham dengan maksudku. Di meja makan malam, melihat hidangan lezat yang tersaji di atas meja, aku langsung makan dengan lahap. Tatapan Xie Yaqian perlahan menyapu seluruh meja makan. Tiram panggang, bistik setengah matang, ikan laut dalam yang segar, tumis kucai telur yang hijau segar, sup herbal penambah stamina. Dan di sampingnya masih ada teh goji beri. Kombinasi menu ini benar-benar terlalu mencolok maksudnya. Nona, ini khusus dipesan oleh Tuan Muda tadi siang. Katanya mulai hari ini harus dibuatkan makanan bergizi tinggi untuk menambah stamina dan memulihkan kekuatan tubuh. Suamiku perhatian sekali. Sudut bibir Xie Yaqian berkedut sedikit. Dia menatapku, sementara aku sedang asik makan dengan lahap. Satu tanganku memegang cangkang tiram sambil menyeruputnya, sedangkan tangan yang lain menusuk daging sapi dan memasukkannya ke dalam mulut. Xie Yaqian memejamkan matanya sejenak, lalu menyuruh Bibi Wang untuk keluar terlebih dahulu. Kini di ruang makan hanya menyisakan dentingan pelan mangkuk dan sumpit, serta suara kunyahanku yang begitu bersemangat. Enak nggak? Enak banget, masakan Bibi Wang emang luar biasa. Supnya seger banget. Aku langsung bersendawa keras, bener-bener nggak jaga image. Xie Yaqian menatapku. Tatapannya cuma nunjukin kalau dia menikmati makanan lezat ini. Nggak ada maksud tersembunyi lainnya sama sekali. Dia tiba-tiba merasa dirinya yang tadi itu agak kegeran. Ia pun mengambil sumpitnya dan mulai makan dengan santai. Aku menyahut, kamu buruan makan. Banyak banget nih. Kalau kamu nggak makan, bakal kuhabisin semua loh. Habis ngomong begitu, aku nuang semangkuk sup penuh lagi untuk diriku sendiri, bener-bener niat ngejalanin rencana naikin berat badan sampai tuntas. Xie Yaqian ngelihat caraku makan yang lahap banget bak angin puyuh.
Dan kelopak matanya pun mulai berkedut lagi. Dia pura-pura nggak sengaja ngingetin, makan dikit-dikit aja, makan berlebihan kayak gitu, awas nanti kejadian kayak waktu itu lagi, perutmu nggak kuat terus malah masuk rumah sakit. Nggak bakal kok, sahutku dalam hati dengan gembira, sambil ngitung kira-kira makan sebanyak ini bisa nambah berapa ons daging. Tuan Yuan juga lagi mantau jumlah asupan makananku secara langsung, dan untungnya masih jauh dari batas aman. Aku tahu batasanku kok. Lalu aku ngambil sepotong kucai lagi. Melihatku makan dengan sangat gembira, Xie Yaqian. Jadi ikut makan lebih banyak dari biasanya. Malam semakin larut. Dia berbaring di kasur yang jaraknya nggak sampai 1 meter lebih dariku. Suhu badannya terasa lebih hangat dari biasanya. Bikin perasaannya ikut berkecamuk perlahan. Belakangan ini, sikap Ah Chen bener-bener kayak orang yang udah ngelupain semua hal tentang masa lalu selama bertahun-tahun ini. Nggak kelihatan kayak lagi acting sama sekali. Sikap canggung dan acuh tak acuh ini nggak bakalan bisa dipura-pura dalam waktu selama ini. Apalagi terlihat begitu nyata. Pikiran Xie Yaqian tanpa sadar melayang kembali ke masa sebelum dia berusia 20 tahun, melayang kembali ke masa-masa muda yang penuh kenangan itu. Perasaan cinta yang sudah lama terkubur dan layu malah perlahan bangkit kembali saat melihat ketenangannya setelah hilang ingatan. Membuat hatinya yang dulu beku, kini mulai bergetar kembali. Kembali terasa begitu hidup dan membara. Namun, mana ku tahu betapa gelisah dan berkecamuknya isi kepalanya. Awalnya, aku memang menolak keras untuk tinggal sekamar dengannya. Apalagi sampai tidur di ruangan yang sama. Namun, setelah lewat setengah bulan hidup bersama, perlahan-lahan aku mulai yakin. Yakin, dia hanya murni tidak ingin aku berhubungan dengan Yuan Tiantian dan hanya fokus menjaga keselamatanku. Selain itu, dia sepertinya sama sekali tidak memiliki niat lain. Setelah seminggu dimanjakan dengan makanan super bergizi seperti itu, karena porsi makanku yang lumayan banyak setiap hari, berat badanku terlihat jelas bertambah banyak. Lengan dan kakiku yang tadinya tampak kurus dan ringkih, sekarang mulai terlihat jauh lebih berisi. Suatu pagi, aku diam-diam naik ke atas timbangan. Lihat jarumnya berhenti tepat di angka 110 jin. Aku tidak bisa menahan senyum yang mengembang di bibirku, sambil memandangi diriku di depan cermin dari berbagai sudut. Namun, bagi Xie Yaqian yang tubuhnya juga semakin sehat bersamaku, di dalam tubuhnya, malah seperti ada api yang diam-diam membara. Awalnya dia hanya merasa gelisah dan sulit tidur di malam hari. Lagi pula, kondisi fisiknya sama sekali tidak lemah, lama-kelamaan hal itu malah berubah menjadi siksaan yang samar namun menyiksa. Dia seringkali terbangun tiba-tiba di tengah malam dan hanya bisa mengandalkan berkas cahaya yang samar untuk menatapku yang sedang tertidur lelap di sisinya. Sementara aku sendiri sama sekali tidak menyadari hal itu. Melihatku yang begitu percaya sepenuhnya padanya, rasa gerah dan gejolak panas di lubuk hatinya. Akhirnya hanya bisa menguap menjadi rasa pasrah. Sudahlah, sepertinya memang harus pelan-pelan. Dia tidak tega membangunkan aku yang sedang tidur nyenyak. Juga tidak ingin memaksa dirinya untuk mandi air dingin, apalagi harus menjelaskan semua ini kepadaku. Malam lainnya kembali bergulir, sensasi panas yang familiar itu kembali datang menyerang. Bahkan terasa jauh lebih hebat dari biasanya. Keringat tipis mulai mengucur di pelipis Xie Yaqian. Dia pun menyibak selimutnya perlahan untuk mengambil kunci, lalu membuka rantai yang mengikat tangannya. Sedangkan aku, dengan setengah sadar, malah berguling ke arah tengah ranjang. Lihatlah kulit yang menempel di lengannya. Dia hampir seperti melarikan diri saat menerobos masuk ke kamar mandi, ingin membilas bersih semua pikiran aneh di kepalanya. Saat aku terbangun di pagi hari, aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Seperti biasa, aku bangun lalu turun ke bawah untuk makan. Xie Yaqian menatap rona wajahku yang tampak semakin sehat dari hari ke hari, dan dia merasa sangat senang di dalam hatinya. Xie Yaqian, di rumah membosankan sekali. Aku ingin keluar. Selain itu, aku rasa aku butuh pekerjaan. Sekarang aku setiap hari menumpang di rumahmu. Ini kan tidak bisa dibiarkan terus. Mendengar aku mendeskripsikan diriku seperti itu, Xie Yaqian tidak bisa menahan tawanya. Ah Chen masih sama seperti dulu. Kalau sudah keras kepala, diri sendiri pun ikut dimaki. Aku tahu kamu tidak ingin aku keluar, tapi kalau di rumah terus aku bisa jamuran. Aku bukan Cao Chen yang rela mati demi wanita. Aku adalah Cao Chen yang berumur 20 tahun. Aku ingin maju, berusaha keras, positif, dan ceria. Aku ingin punya pekerjaan. Pekerjaan apa saja tidak masalah. Kalau belum bisa, aku juga bisa perlahan-lahan belajar. Aku tidak mau terus-menerus dipelihara olehmu di rumah. Aku merasa diriku seperti kucing atau anjing
bukan seperti seorang manusia. Host, kamu hebat banget. Ini baru dirimu yang sebenarnya. Benar saja, kamu yang terbelenggu oleh alur cerita bukanlah dirimu yang asli. Lihat bagaimana komentar di layar memujimu. Aku hanya ingin menjadi tuan atas hidupku sendiri. Tidak perlu menjadi terlalu hebat. Tapi harus punya hak untuk menentukan pilihan sendiri dan melakukan apa yang ingin kulakukan. Yang ingin kulakukan sekarang hanyalah bekerja, membaur dengan masyarakat, agar bisa mandiri secara finansial. Ah Chen Yang kembali menjadi dirinya sendiri. Sudah bertahun-tahun tidak kulihat. Oh ya, bagaimana kalau kamu jadi asistenku saja? Ikuti aku setiap hari, tidak ada pilihan lain. Xie Yaqian langsung cemberut kesal karena tidak senang. Tatapan apa itu? Ekspresi apa itu? Sikap apa itu? Aku tahu. Aku setuju, membayangkan harus bersamamu 24 jam setiap hari. Langsung membuatku merasa tidak nyaman. Apa kamu puas dengan alasan ini? Bukannya aku cuma takut kamu membohongiku? Bagaimana kalau kamu memanfaatkan pekerjaan untuk diam-diam menemui Yuan Tiantian itu lagi, lalu ujung-ujungnya saat kamu sekarat, aku lagi yang harus menyelamatkanmu? Aku baru saja terpikir tentang siklus sebelumnya yang sempat diceritakan oleh Tuan Yuan. Setelah dia membunuh Yuan Tiantian, dia juga ikut pergi bersamaku. Sejujurnya, aku benar-benar tidak merasa Xie akan menyukaiku. Lagi pula, hubungan kami biasa-biasa saja. Sekarang saja, hanya karena sarapan pun kami bisa bertengkar. Hal seperti ini sudah sering terjadi selama 20 tahun pertama hidup kami. Baru mengobrol 2 kalimat saja sudah ribut. Baru ribut sebentar, kami sudah baikan lagi. Aku benar-benar sulit membayangkan kenapa dia sampai mengambil keputusan seperti itu. Apa jangan-jangan Xie Yaxi juga tidak waras, sama seperti Yuan Tiantian, harus menunggu orangnya mati dulu baru menyadari perasaannya, dan baru menyesal setelah itu? Oh, aku paham. Jadi asistenmu ya, jadi asistenmu saja. Saat mobil sedan hitam itu berhenti dengan tenang di depan gerbang utama Sisi, para karyawan yang lalu lalang pun refleks memperlambat langkah mereka. Pintu mobil terbuka. Yang pertama kali turun adalah nona muda dari Guancang. CEO mereka yang berwajah dingin. Seketika pandangan semua orang langsung terpaku erat padanya. Xie Yaqian tampak tidak peduli dengan semua mata yang tertuju padanya. Dia langsung menggandeng tanganku dan berjalan menuju lift khusus CEO. Seketika itu juga terdengar bisik-bisik yang tidak bisa ditahan lagi. Beberapa karyawan yang cukup berani segera mengeluarkan ponsel mereka. Mereka mengirim pesan bertubi-tubi di grup gosip Sesi. Ada apa ini? Asisten Zhu. Bos Ye membawa seorang pria yang sangat tampan ke sini. Xiao Chen, yang dalam ingatannya selalu tampak histeris. Xiao Chen, yang dulu hanya peduli pada Yuan Tiantian, kini dibawa oleh Xie Yaqian ke perusahaan. Dengan bunyi ting, pintu lift khusus CEO kembali terbuka. Xie Yaqian melangkah keluar lebih dulu. Dan yang mengikuti tepat di belakangnya adalah aku. Seketika para karyawan di lantai teratas langsung syok. Sekretaris ke ruangan saya. Baik, Direktur Xie. Juju segera mengendalikan dirinya dan langsung mengikuti dari belakang. Selamat pagi, Direktur Xie, Tuan Muda. Apakah ada yang bisa saya bantu? Sebelum Xie Yaqian sempat menjawab, aku sudah mendongak dengan kegembiraan yang terasa tidak biasa. Bisa tolong siapkan satu meja kerja untukku? Mulai hari ini aku akan mulai bekerja di sini. Apa aku tidak salah dengar? Kalau tidak, bagaimana bisa aku mendengar? Suami direktur kami yang selalu membuat masalah ini, tiba-tiba bilang ingin mulai bekerja di kantor. Ini benar-benar bagaikan kabar buruk. Ia secara refleks menatap Xie Yaqian, seolah meminta konfirmasi lewat tatapan matanya. Xie Yaqian mengangguk sangat tipis, hampir tak kentara, tambahkan satu meja di dalam ruanganku. Biar dia mulai belajar dari pekerjaan yang mudah dulu. Jangan, aku mau duduk di luar bersama yang lain. Lakukan saja apa yang kukatakan. Sekarang juga, permintaanku yang ditolak mentah-mentah itu sebenarnya sudah bisa kutebak. Keyakinan yang sekarang benar-benar bertingkah seperti diktator. Kalau kamu berani memanfaatkan alasan bekerja ini untuk menyelinap pergi, jangan harap kamu bisa melangkahkan kaki keluar dari rumah lagi. Begitu melangkah keluar, aku langsung berhadapan dengan tatapan banyak orang yang tidak sempat memalingkan mata mereka yang penuh dengan rasa ingin tahu. Pandangan kami pun bertemu di udara, membuat suasana seketika menjadi canggung dan aneh. Namun, aku justru merasa seperti telah menemukan kelompokku sendiri. Senyum lebar pun langsung merekah di wajahku. Aku melangkah maju, mendekati mereka dan menyapa dengan riang, "Halo semuanya." "Halo, halo. Mulai sekarang kita rekan kerja ya. Aku masih baru di dunia kerja.
dan belum mengerti apa-apa. Kedepannya, mohon bimbingan dan bantuannya ya semuanya. Tentu saja Anda terlalu sungkan. Aku seolah-olah sama sekali tidak menyadari tatapan menyelidik, dan pandangan menilai dari orang-orang di sekitarku. Aku pun segera membaur dengan alami ke dalam obrolan mereka. Suasana yang tadinya sempat tegang kini mulai mencair. Salah satu karyawan yang tidak bisa menahan rasa penasarannya mulai bertanya dengan sangat hati-hati. Anu, bolehkah saya bertanya, apa hubungan Anda dengan Direktur Xie? Aku mengedipkan mata, Pobesam, lalu menjawab dengan sangat santai dan lancar. Kami adalah teman masa kecil dan juga teman lama sekolah. Oh, ternyata begitu. Semua orang langsung mengangguk paham. Ternyata kalian sahabat masa kecil. Tepat saat mereka masih menerka-nerka siapa sebenarnya sosok hebat ini. Yutu datang bersama dengan para staf logistik. Sambil membawa meja, kursi kantor yang masih baru, serta peralatan komputer, lalu berjalan menghampiri kami. Melihatku yang sedang dikerumuni di tengah-tengah, dia berseru, "Loh, menantu, kenapa Anda tidak berada di dalam ruangan Direktur Xie?" Jutu pun menghentikan langkahnya. Nada bicaranya yang begitu hormat, ditambah sebutan menantu itu, bagaikan sebuah kerikil yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang, seketika menimbulkan riak yang sangat besar di dalam hati setiap orang. Suasana di tempat itu seketika berubah menjadi sunyi senyap. Menantu keluarga Xie yang dirumorkan memiliki hubungan sangat buruk dengan Direktur Xie. Ternyata benar, pria yang bisa muncul bersama dengan Xie Yaqian, hanya mungkin adalah sang menantu keluarga Xie. Langkah yang diambil oleh nona besar Xie ini benar-benar tidak bisa kupahami. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah, di balik kaca satu arah yang khusus di dalam ruangan direktur, Xie Yaqian saat ini sedang berdiri diam di sana. Tatapannya menembus kaca, terkunci rapat pada diriku. Kedua matanya memancarkan gejolak emosi yang sangat rumit dan sulit ditebak. Penuh dengan rasa ingin tahu dan menyelidik, serta secercah rasa kepemilikan yang berusaha keras dia tekan. Akhir-akhir ini Ah Chen sangat penurut, bahkan memancarkan kelincahan dan energi layaknya pemuda berusia 20 tahun yang hampir tanpa celah. Mungkinkah ini hanya taktik penyamaran Ah Chen yang jauh lebih cerdik? Aku harus segera menemukan celah kesalahannya dan merobek topeng kepura-puraan Ah Chen ini. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku sangat berharap semua ini adalah nyata. Berharap agar waktu bisa berhenti di detik ini saja. Kuharap Ah Chen bakal selalu kayak gini selamanya. Sosok yang selalu tersenyum padaku, yang suka membantah omonganku, dan yang cuma bisa cengengesan waktu dijahilin. Si gembul Ah Chen yang suka nyengir bodoh itu gerakannya gesit banget. Dalam sekejap dia sudah merapikan meja kerjaku. Mulai dari komputer yang masih baru, sampai alat-alat tulis kantor semuanya lengkap banget. Karena sudah punya area sendiri, aku pun kelihatan fokus banget kerjanya. Kamu sepanjang pagi duduk manis banget di depan komputer, kadang mengernyitkan dahi sambil berpikir keras, kadang sibuk ngetik di keyboard. Seriusnya luar biasa, sampai-sampai nggak kayak kamu yang biasanya. Tuan Yuan, laporan yang ini maksudnya apa sih? Angka-angka ini semua artinya apa ya? Terus, format dokumen ini cara ngaturnya gimana? Kok hasil buatan kelihatannya jelek banget sih? Di sekolah dulu nggak pernah diajarin ginian deh. Benar-benar belum pernah megang sama sekali. Kumpulan template BT ini juga kuno banget deh. Warnanya jelek banget. Demi memegang prinsip mandiri itu pangkal kaya. Aku pun coba cari-cari dulu di HP secara diam-diam. Kalau emang udah mentok nggak paham, baru deh aku buru-buru hubungi Tuan Yuan buat minta bantuan dari jauh. Meski seharian ini penuh dengan kendala dan kebingungan, ternyata aku bisa juga menyelesaikan beberapa tugas dasar dengan cukup baik. Li Yaqian mencetak dokumen yang sudah kukumpulkan, lalu menunjuk beberapa bagian pakai ujung pulpennya. Bagian ini logikanya kurang pas. Di sini data yang dimasukkan kurang akurat, dan formatnya ada yang nggak sesuai sama standar perusahaan. Aku mendekat dan memperhatikan coretan-coretannya di kertas sambil mendengarkan penjelasannya. Suaranya terdengar lembut dan sabar sekali, membuatku tanpa sadar ikut larut dalam penjelasannya. Aku melihat cara dia mempraktikannya, memperbaiki serta menyesuaikan dokumen itu, dan mulai belajar bagaimana cara dia menyelesaikan masalah. Perlahan-lahan senja mulai tampak di luar jendela. Tepat jam 5 sore, alarm tanda pulang kantor berbunyi.
Aku yang tadinya super fokus, dalam sekejap langsung bersemangat lagi. Mataku langsung berbinar, dan secepat kilat aku menyimpan dokumen lalu mematikan komputer. Gerakanku begitu mulus tanpa hambatan. Aku langsung bersorak kegirangan, bangkit dari kursi, dan bersiap untuk langsung melesat kabur. Ciao Chen, catatan revisimu ditinggal begitu saja? Besok saja aku perbaiki. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, jam pulang kerja sudah tiba. Aku pun melesat pergi meninggalkan area kantor, meninggalkan segerombolan rekan kerja di belakangku yang hanya bisa diam-diam, melemparkan tatapan penuh rasa iri dari sesama budak korporat. Siapa sih yang tidak mau pulang kerja tepat waktu? Tapi sayangnya kebebasanku ini sangatlah singkat. Maaf Tuan Muda, Direktur Xie secara khusus berpesan agar Anda tidak meninggalkan kantor sendirian. Xie yakin, aku mau pulang. Kembali ke sini. Selesaikan dulu revisi dokumennya baru boleh pergi. Tapi sekarang kan sudah lewat jam kantor. Kalau disuruh lembur, bayar aku dengan gaji 3 kali lipat. Sebagai karyawan, beraninya kamu pulang lebih cepat dari bosmu sendiri di perusahaan lain. Kamu pasti sudah dipecat. Sambil meremas ponsel di tanganku, aku kembali menatap lift yang menjulang tinggi itu dengan pasrah. Dengan langkah gontai, aku terpaksa melangkah masuk kembali ke dalam lift. Lampu di lantai paling atas pun kembali menyala untukku. Ayo kita pulang. Aku benar-benar benci kerja lembur. Aku mengekor di belakang Xie Yakian dan melangkah masuk ke dalam lift. Kali ini, suasana di antara kami terasa jauh lebih tenang. Saat Xie Yakian menyetir membawaku pulang ke kediaman keluarga Xie, malam hari pun sudah mulai larut. Bibi Liu ternyata sudah menyiapkan makan malam sejak tadi. 6 macam lauk dan 1 sup hangat yang masih mengepul sudah tersaji rapi di atas meja, memancarkan kehangatan suasana rumah yang nyaman. Kami berdua menikmati makan malam itu dalam keheningan. Setelah selesai, aku langsung melangkah masuk ke kamar utama untuk kembali fokus membantai lawan di dalam game. Sementara itu, Xie Yakian pergi ke ruang kerja untuk menyelesaikan urusan kantornya. Tidak lama kemudian, ponselnya bergetar pelan. Ayo keluar minum-minum. Kudengar hari ini kamu membawa kakak ipar ke kantor ya. Ada angin apa nih? Nggak mau pergi. Nggak ada apa-apa kok. Ah, jangan coba-coba mengelak. Mana mungkin kalian berdua bisa akur seharian penuh? Nggak ada berantem, nggak ada perang dingin. Ini sih lebih ajaib daripada matahari terbit dari barat. Ya, untungnya dia amnesia. Xie Yakian benar-benar keganggu. Dia cuma balas seadanya terus nggak dipedulin lagi. 1 jam kemudian, bel pintu pun berbunyi. Bibi Wang membukakan pintu, dan terlihat Gu Nian sedang berdiri di depan pintu sambil tersenyum lebar. Dia langsung mengganti sepatunya dengan santai layaknya di rumah sendiri. Nona besar Xie. Aku udah sampai di rumahmu nih. Gu Nian mengirim pesan ke Xie Yakian yang ada di lantai atas. Kakak ipar di mana? Kamu gigih banget ya. Xie Yakian secara refleks melirik ke arah pintu kamar utama yang tertutup rapat. Bisa-bisanya kamu sengaja ke sini cuma demi gosip ginian. Ya iyalah, kalian berdua nggak berantem aja udah mukjizat tahu. Makanya aku pengen lihat langsung dengan mata kepalaku sendiri. Gu Nian memajukan tubuhnya dengan mata yang berbinar-binar. Xie Yakian menyahut dengan nada datar. Kita ini bukan monyet di kebun binatang, sampai harus sengaja kamu tonton kayak gini. Tapi ngomong-ngomong, bukannya Ah Chen selama ini tergila-gila banget sama si Yuan? Tian-Tian sampai setengah mati? Kok tiba-tiba sifatnya berubah drastis? Kamu nggak lagi ditipu lagi kan? Dulu, aku memang sempat bikin kehebohan besar di seluruh kota demi Yuan Tian-Tian. Sebagai sahabat terdekat Xie Yakian Gu Nian, pasti masih merasa cemas karena sering menemani sahabatnya itu minum saat sedang galau. Seketika kelembutan tipis melintas di mata Xie Yakian, dia amnesia. Tapi sebelumnya dia kan juga pernah pura-pura sakit kepala, pura-pura hilang ingatan biar kamu luluh. Triknya kali ini makin canggih aja. Kali ini dia beneran. Dia bahkan gak ingat siapa Yuan Tian-Tian. Siapa tahu aktingnya aja yang makin pinter. Yakian, jangan sampai kamu terjebak lagi. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya. Terdengar suara pintu terbuka perlahan dari lantai 2. Mereka berdua pun kompak mendongak ke atas. Aku keluar dengan mengenakan pakaian santai rumah. Aku berdiri di dekat pagar pembatas lalu melihat ke bawah. Tatapanku jernih, tampak sedikit asing dan penuh rasa ingin tahu. Gu Nian segera berdiri, memasang senyum ceria khasnya. Halo Kak Ipar, apa suara kami terlalu berisik sampai mengganggumu? Aku menuruni tangga lalu mengangguk ke arahnya. Dengan sopan namun berjarak, halo. Di saat yang sama, aku segera memanggil sistem Tuan Yuan di dalam benakku. Siapa orang ini? Gu Nian, sahabat dekat yang ditemui sang tokoh utama wanita saat baru merintis bisnisnya. Hubungan mereka sangat dekat.
Bisa dibilang dia satu-satunya orang tempat Xie Yaqian bisa mencurahkan isi hatinya. Aku langsung tersadar dan menyambut tatapan menyelidik dari Gunianian. Aku cuma turun untuk ambil air minum. Silakan dilanjut. Aku berjalan ke arah kulkas di dapur, lalu mengambil 2 botol air mineral. Dia tadi beneran senyum ke aku, bahkan menyapa duluan. Bukannya dulu setiap ketemu aku mukanya selalu dingin, sepertinya dia beneran hilang ingatan. Ingatan Achen terhenti di usia 20 tahun. Semua orang dan kejadian sebelum itu sudah dia lupakan. Bagus dong, kabar gembira begini wajib dirayakan. Ayo keluar, kita minum-minum. Aku yang traktir. Xie Yaqian sempat termangu sejenak. Boleh juga, ayo. Wah, baru juga mulai sudah lapor saja Yaqian. Apa kamu jatuh cinta lagi sama dia? Xie Yaqian mengabaikannya. Lalu berjalan ke depan pintu kamar utama dan mengetuknya perlahan. Dari dalam terdengar suaraku yang agak tidak jelas. Saat pintu dibuka, aku sedang duduk bersila di atas sofa. Jari-jariku bergerak lincah menyapu layar ponsel. Tampaknya permainan sedang berlangsung sangat sengit. Pantulan cahaya layar ponsel melukiskan siluet wajahku yang tampak sangat fokus dari samping. Seolah-olah aku benar-benar tenggelam dalam duniaku sendiri. Achen, aku mau keluar minum-minum sebentar sama Gunianian. Mungkin pulangnya agak malam. Aku bahkan tidak mendongak sama sekali. Mataku masih tertuju pada layar. Oh, pergi saja. Aku kan nggak mengikatmu pakai tali. Begitu kata-kata itu terucap, tubuh Xie Yaqian mendadak kaku sejenak, nyaris tak terlihat. Kata-kata itu rasanya seperti jarum kecil yang menusuk tepat ke lubuk hatinya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi semua kata tertahan di tenggorokannya. Hingga akhirnya semua itu berubah menjadi keheningan yang pahit. Pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatapku dalam-dalam, lalu menutup pintu dengan sangat perlahan. Di dalam bar, sorot lampu tampak temaram dan sayu. Dentuman musik berat terasa menghentak gendang telinga. Xie Yaqian tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung menenggak 2 gelas minuman keras berturut-turut. Minumnya pelan-pelan. Kamu ini kenapa sih? Baru ditinggal sebentar kok tiba-tiba jadi kesal begini. Saat gelas ketiga hampir menyentuh bibirnya, Xie Yaqian mendongakkan kepala lalu menenggaknya lagi. Apa aku nggak seharusnya terlalu memanjakan dia? Kamu kan cuma mau melindungi dia. Dulu, kalau kamu lepas sedikit saja, dia pasti langsung lari menemui Yuan Tiantian. Entah sudah berapa banyak kekacauan yang dia buat. Dan setiap kali itu terjadi, bukankah kamu terus yang harus membereskan semuanya? Sekarang dia sedang hilang ingatan. Situasinya juga masih belum jelas. Kamu harus ekstra hati-hati. Gimana kalau sampai terjadi masalah lagi? Dia nggak suka kalau aku kekang, dan dia juga nggak suka sama aku. Xie Yaqian menatap cairan kuning ambar yang bergoyang di dalam gelasnya. Ya, bukannya itu sudah jelas, tapi setidaknya sekarang dia sudah nggak bikin ulah lagi. Akhirnya kita bisa tenang sedikit. Jalani saja pelan-pelan. Soal perasaan kan nggak bisa dipaksakan. Tapi Xie Yaqian seolah tidak mendengar ucapannya. Dia kembali menuangkan minuman hingga gelasnya penuh. Sahabatnya hanya bisa menggelengkan kepala, tahu kalau malam ini dia terpaksa harus menemani wanita itu minum. Paras menawan mereka berdua. Sejak tadi sudah mencuri perhatian banyak orang di sana. Tidak lama kemudian, seorang pria berbadan tegap membawa segelas minuman. Berjalan mendekat lalu duduk di kursi kosong sebelah Xie Yaqian. Hai manis, minum berdua saja kayaknya sepi banget. Bagaimana kalau kita minum bersama? Permisi, temanku sudah menikah. Memangnya kalau sudah menikah tidak boleh berteman? Kulihat si cantik ini sedang murung, bagaimana kalau kita mengobrol santai? Aku sudah menikah. Senyuman di wajah pria itu seketika membeku. Dia melirik penuh arti ke arah jarinya yang kosong, lalu berkata dengan nada menggoda. Kulihat suasana hatimu sedang buruk. Apa kamu sedang bertengkar dengan suamimu? Kalau menurutku, sekali-kali kamu juga harus membiarkan dirimu bersenang-senang. Siapa tahu saat ini suamimu juga sedang asik bersenang-senang di tempat lain. Lagi pula cincin kawinmu saja sudah dilepas. Buat apa bersikap terlalu kaku? Hidup ini singkat, bukankah lebih baik dinikmati saja? Sementara itu, di saat yang sama, aku sedang mabar dan menyalakan mic bersama teman gameku. Membuat pasangan di tim lawan bungkam tak berkutik dan sangat menikmati permainan kami. Tiba-tiba, tanpa sebab, aku bersin dengan sangat keras. Aduh, siapa sih yang sedang memikirkanku? Aku menggosok hidungku, lalu bergumam lirih. Aura di sekitar Xie Yaqian seketika mendingin hingga ke titik beku. Enyah, pria itu langsung tertegun oleh tatapan dingin dan mengerikan tersebut. Lalu buru-buru melarikan diri dengan panik. Gunianian menghela napas lega,
Tapi saat menoleh, dia melihat Xie Yaqian sedang menundukkan kepala, menatap lekat-lekat ke arah tangan kanannya. Jari manisnya tampak kosong melompong. Pernikahanku dengan Ah Chen memang palsu sejak awal. Sebelum hilang ingatan, Ah Chen tidak menyukaiku. Setelah hilang ingatan pun, dia tetap tidak menyukaiku. Kenyataan pahit ini terasa jauh lebih membakar dada dibanding alkohol keras manapun. Yakian tidak lagi bersuara. Dia terus menegak minumannya gelas demi gelas. Melihat hal itu, hati Gunianian terasa sangat tidak tenang. Tapi dia tidak tahu harus menghiburnya seperti apa. Pada akhirnya, melihat Xie Yaqian yang sudah sangat mabuk, dia hanya bisa pasrah dan memanggil orang-orangnya untuk menjemput mereka. Antar dulu tuan muda ini pulang dengan selamat. Malam semakin larut. Saat Xie Yaqian dipapah turun dari mobil oleh sopirnya, embusan angin malam menerpanya. Seketika membuat kesadarannya pulih sejenak. Namun, langkah kakinya masih tetap goyah. Dia menepis tangan Gunianian yang hendak memapahnya, lalu berjalan sempoyongan masuk ke dalam rumah sendirian. Dia menyeret langkahnya perlahan menaiki anak tangga. Melihat tidak ada lagi yang perlu dia lakukan, Gunianian memilih untuk pulang dengan tenang. Di depan pintu kamar, Xie Yaqian berhenti dan menyandarkan punggungnya ke dinding yang dingin. Dengan agak kaku, dia merapikan ujung pakaiannya. Setelah melakukan semua itu, dia menarik napas dalam-dalam lalu menggenggam gagang pintu yang terasa dingin. Sayang, kill ini buat kamu. Suara familiar yang terdengar bersemangat sayup-sayup terdengar dari balik pintu. Melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat, suara itu terdengar sangat jelas di telinganya. Seketika itu juga tangan Xie Yaqian membeku di gagang pintu. Seluruh darah di tubuhnya seolah membeku seketika sebelum akhirnya mendidih dan mendesak naik ke kepalanya di detik berikutnya. Ucapan penuh prasangka buruk dari pria di bar tadi ternyata bagaikan ramalan paling kejam yang kini menjadi kenyataan dengan cara yang begitu ironis. Ternyata Ah Chen tidak hilang ingatan. Dia selalu membohongiku selama ini. Dengan tatapan polos yang memancarkan sosok dirinya saat berusia 20 tahun, serta perhatian-perhatian kecil yang terasa begitu tulus, dia telah merajut sebuah kebohongan yang sangat besar. Ternyata di saat aku tidak melihat, Ah Chen masih saja berhubungan begitu dekat dan mesra dengan orang lain setiap hari. Ah, panggilan yang begitu mesra. Bertahun-tahun lalu, aku telah menyebut namanya berkali-kali dalam mimpiku, berharap suatu hari nanti dia juga akan memanggilku dengan sebutan itu. Namun, Ah Chen tidak pernah memanggilku seperti itu. Sekalipun tidak pernah. Tapi, dia memanggil wanita lain dengan sebutan itu ribuan kali. Rasa cemburu Xie Yaqian semakin memuncak di bawah pengaruh alkohol. Rasa mabuk yang sempat mereda sejenak kini bercampur dengan kemarahan yang meluap-luap. Rasa malu karena telah dipermainkan bergejolak layaknya lahar panas yang siap meledak, seketika menghanguskan sisa-sisa akal sehat terakhir yang dia miliki. Dia mendobrak pintu kamar dengan keras. Cahaya lampu kamar yang hangat dan lembut memancar keluar, sangat kontras dengan lorong yang gelap. Aku sedang setengah bersandar di kepala ranjang sambil memakai earphone. Jariku masih lincah mengetuk-ngetuk layar ponsel. Tentu saja, suara gebrakan keras yang tiba-tiba itu membuatku tersentak. Aku langsung mendongak. Di wajahku masih tersisa sisa-sisa senyuman ceria saat sedang asik bercanda dengan teman main gameku tadi. Xie Yaqian berdiri di sana. Pipinya memerah tidak alami karena mabuk, dan di matanya ada sorot kepanikan serta keputusasaan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sikapnya yang biasanya dingin, anggun, dan berwibawa kini lenyap tanpa bekas. Dia tampak seperti binatang buas terperangkap yang terluka parah. Dia menatapku dengan sangat tajam, bibirnya gemetar hebat. Hingga akhirnya dia melontarkan pertanyaan dengan suara gemetar menahan tangis. Xiao Chen, kamu membohongiku. Kamu sama sekali tidak amnesia, kan? Aku yang kebingungan langsung membetulkan posisi dudukku. Aku bohong apa? Aku tidak pernah membohongimu sama sekali. Tidak membohongiku? Dia melangkah masuk mendekatiku selangkah demi selangkah. Suara sepatu hak tingginya yang mengetuk lantai kayu terdengar begitu tajam, seolah sedang menginjak ujung belati. Lalu siapa Hao Bao yang baru saja kamu panggil itu? Itu Yuan Tiantian, kan? Ternyata selama ini kamu cuma acting. Pura-pura hilang ingatan, pura-pura jadi anak baik, pura-pura hanya bergantung padaku. Padahal di belakangku, kamu masih saja berhubungan dengannya. Mendengar itu, aku baru paham situasinya. Dengan perasaan geli campur heran, aku mengangkat ponselku. Maksudmu ini? Ini teman mabar gameku. Dia cowok kok. Aku baru saja dapat 5 kill. Makanya aku memanggil dia Hao Bao buat merayakan kemenangan. Kamu ini mikir kejauhan sampai mana sih? Langkah kaki Xie Yaqian seketika terhenti. Rasa mabuknya langsung hilang sebagian besar.
Kemarahan di matanya perlahan memudar, berganti dengan rasa malu dan kebingungan. Dia menatap layar ponselku yang masih menampilkan lobby game, lalu beralih menatap wajahku yang tampak sangat polos. Rona merah di pipinya langsung memudar, berganti pucat pasi. Aku pun melembutkan nada bicaraku. Yakian, aku tahu apa yang kamu takutkan. Kamu takut aku akan mengingat Yuan Tiantian kembali. Orang yang dulu rela mati demi Yuan Tiantian. Bukanlah aku, melainkan boneka yang dikendalikan oleh alur cerita. Ingatanku saat ini terhenti di usia 20 tahun. Aku hanya ingat, Wotepah. Kita adalah musuh bebuyutan yang selalu bertengkar sejak kecil. Dia memalingkan wajahnya. Bahu-bahunya sedikit gemetar menolak untuk menatapku. Tetapi dia tidak lagi membantah. Aku turun dari tempat tidur dan berjalan ke hadapannya. Orang yang dulu rela mati demi Yuan Tiantian. Bukanlah aku, melainkan boneka yang dikendalikan oleh alur cerita. Ingatanku saat ini terhenti di usia 20 tahun. Aku hanya ingat, kita adalah musuh bebuyutan yang selalu bertengkar sejak kecil. Aku ingat saat aku menjadi juara 1 di lomba lari, lalu kakiku terkilir, kamu yang memapahku ke klinik sekolah sambil terus memarahiku sepanjang jalan, tapi kamu memegang lenganku dengan sangat hati-hati karena takut menyakitiku. Aku ingat betapa gengsiannya dirimu dulu, padahal hatimu sangat lembut. Saat aku kekurangan uang jajan, mulutmu mengomel tidak rela. Tapi sedetik kemudian kamu langsung menyelipkan uang itu kepadaku. Aku ingat kamu pernah berkata, bahkan jika semua pria di dunia ini mati, kamu tidak akan pernah menyukaiku. Itu hanyalah ucapan saat kamu marah. Aku tahu itu. Aku mengulurkan tangan dan menghapus air mata di wajahnya dengan lembut. Gerakanku memang canggung, namun sangat tulus. Selama setengah bulan ini, aku bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Meski kamu mengikatku dengan rantai emas, karena takut aku melarikan diri dan terluka. Namun, kamu selalu memberikan kehidupan terbaik untukku. Kamu bahkan rela melepaskan tender proyek yang sangat penting demi diriku. Bahkan saat tahu aku mungkin hanya berpura-pura, kamu tetap selalu berlari ke arahku sia-yakian. Kamu bukanlah tokoh jahat. Kamu adalah orang paling bodoh sekaligus paling melindungiku di dunia ini. Dia tiba-tiba mendongak, air matanya jatuh menetes di punggung tanganku, terasa begitu hangat di kulitku. Apa kamu benar-benar tidak akan menemui Yuan Tiantian lagi? Untuk apa aku mencarinya lagi? Dia hanya memberiku harapan palsu, memanfaatkanku dan menginjak-injak keluarga Xie demi kepentingannya sendiri. Wanita yang bahkan tidak mau memberiku satu kata tulus pun. Aku pasti sudah gila kalau sampai menyentuhnya lagi. Sosok yang dulu itu bukan aku. Sekarang aku adalah diriku yang sebenarnya. Aku hanya akan menjauh dari orang-orang beracun. Inang, kamu luar biasa sekali. Kesalahpahamannya akhirnya teratasi. Aku tidak memedulikan ucapan sistem. Aku menarik lembut tangan Yakian, membawanya duduk di tepi ranjang. Tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu, aku meminta maaf kepadamu atas nama diriku yang dulu. Dia membuatmu menderita selama 6 tahun, membuat tidurmu tidak pernah nyenyak setiap malam, membuatmu yang jelas-jelas menyukaiku, hanya bisa mengurungku agar aku tetap di sisimu. Dia memang bersalah kepadamu, tapi aku berjanji kepadamu. Mulai hari ini, Kiao Chen tidak akan pernah membiarkan Yakian meneteskan air mata lagi. Yakian langsung menubrukkan dirinya ke dalam pelukanku, memeluk erat pinggangku, dan membenamkan wajahnya di ceruk leherku. Kesedihan yang dipendamnya selama 6 tahun akhirnya tumpah ruah dan menangis layaknya seorang anak kecil. Aku menepuk-nepuk lembut punggungnya, merasakan kepedihan yang mendalam di dalam hati. Tindakan kurungan yang dilakukan oleh Yakian sebenarnya bukanlah sebuah bentuk kendali, melainkan sebuah penyelamatan. Jika saja dia tidak terus menjagaku tanpa pernah beranjak pergi, diriku yang saat itu dikendalikan oleh takdir, pasti sudah lama mati di tengah keputusasaan dan tindakan menyakiti diri sendiri yang berulang kali. Dia menggunakan cara yang paling kaku dan paling keras kepala untuk menyelamatkan nyawaku ini. Nanti jangan ikat aku pakai rantai lagi ya. Aku tidak akan kabur. Kalau kamu cemas, bawa saja aku kemanapun kamu pergi. Ikut denganmu saat bekerja, menemanimu setelah pulang kerja, dan tidak akan pernah pergi seumur hidupku. Dia mengangkat matanya yang merah karena menangis, lalu bertanya dengan suara lirih, sungguh janjiku ini benar-benar lebih murni daripada emas murni. Bahkan, aku juga akan bekerja keras untuk membantumu mengurus perusahaan Xie. Dulu aku selalu menyusahkanmu. Kedepannya, aku akan menjadi... Malam itu menjadi sandaran terkuatnya. Kami, untuk pertama kalinya tidur tanpa terpisah jarak 1 meter. Aku memeluknya, dan dia bersandar di dekapanku, tidur dengan sangat tenang.
tanpa terus gelisah berbolak-balik, tanpa terbangun kaget di tengah malam. Keesokan paginya, saat Xie Yaqian bangun, dia tampak agak malu-malu. Daun telinganya bahkan memerah. Aku sengaja menggodanya, Pak Direktur Xie. Kemarin siapa ya yang menangis manja? Dia melototiku, tapi tatapannya tidak sedingin biasanya. Malah terlihat sedikit malu dan manja. Jangan dibahas. Setelah bangun, aku langsung menyuruh pengawal untuk menyingkirkan semua rantai emas di rumah. Mulai sekarang aku akan mengikatmu dengan ketulusanku yang jauh lebih kuat dari apapun. Hari-hari berikutnya, aku benar-benar fokus pada pekerjaan nyata di kantor. Mulai dari awalnya tidak bisa membaca laporan keuangan, sampai perlahan-lahan belajar ilmu bisnis dari Xie Yaqian dan mulai mengurus urusan perusahaan. Kemajuanku sangat pesat. Xie Yaqian sangat sabar saat mengajariku, dan aku pun belajar dengan sangat sungguh-sungguh, hanya ingin membantu meringankan bebannya, agar dia tidak perlu lagi menanggung semuanya sendirian. Sementara itu, Yuan Tiantian, pada akhirnya, akibat keserakahan dan keegoisannya sendiri, dia harus membayar mahal. Proyek tender pemerintah gagal. Dia tidak hanya gagal mendapatkan investasi dari keluarga Qi, tetapi juga menanggung utang dalam jumlah sangat besar. Saham grup Yuan digadaikan. Ayahnya yang memang sudah sangat cemas, melihatnya telah benar-benar hancur, langsung mencabut semua haknya di perusahaan, lalu mengangkat anak-anaknya yang lain untuk mengambil alih. Yuan Tiantian akhirnya disingkirkan sepenuhnya. Kejayaannya yang dulu kini sirna tanpa bekas, hingga akhirnya dia hanya bisa pergi dari kota Hai dengan kepala tertunduk dan tidak akan pernah bisa membuat kekacauan lagi. Saat mendengar kabar ini, aku hanya tersenyum tipis. Kebaikan dan keburukan pasti akan mendapat balasannya. Akhir hidupnya adalah hasil dari jalannya sendiri, selangkah demi selangkah. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Saat Gunianian berkunjung lagi ke kediaman keluarga Xie, dia melihat aku dan Xie Yaqian duduk berdampingan di sofa. Aku sedang mengupaskan jeruk untuknya, sementara dia bersandar di bahuku sambil membaca dokumen. Benar-benar gambaran hidup yang damai dan bahagia. Dia sangat terkejut sampai hampir menyemburkan teh di mulutnya. Ya ampun Kiao Chen, kamu benar-benar sudah berubah total. Dulu di matamu cuma ada Yuan Tiantian, tapi sekarang isinya cuma Yaqian kita. Bagus, bagus. Akhirnya kamu sadar juga. Xie Yaqian menyenggol gadis itu dengan lembut, menahan senyum di sudut bibirnya yang merapat. Jangan bicara sembarangan. Aku menggenggam erat tangan Xie Yaqian dan berkata dengan serius. Dulu aku memang buta, tapi sekarang aku sudah sadar siapa orang yang benar-benar berharga dan harus kujaga. Sistem. Misi tahap pertama, tuan rumah telah selesai dengan sempurna. Indikator kesehatan tubuh telah memenuhi standar. Misi tahap kedua, melindungi Xie Yaqian kini telah aktif. Kotak misteri hadiah telah dikirimkan. Anda mendapatkan efek tambahan satu hati suami istri. Mulai sekarang hati dan pikiran kalian akan saling terhubung, sehingga tidak akan ada lagi kesalahpahaman di antara kalian. Haha, hari demi hari pun berlalu. Berat badanku perlahan-lahan kembali ke angka normal. Tubuhku tidak lagi kurus kering seperti dulu. Kini aku terlihat jauh lebih segar dan penuh dengan semangat hidup. Hubunganku dengan Xie Yaqian pun terjalin semakin erat. Dari yang dulunya selalu bertengkar sewaktu kecil, kini kami telah berubah menjadi sepasang kekasih yang tak bisa dipisahkan. Di bawah pengelolaan kami bersama, grup Xie berkembang dengan sangat pesat. Wilayah bisnis kami terus melebar luas hingga menjadikannya perusahaan nomor 1 di kota Hai. Para pemegang saham yang dulunya sempat meragukan Xie Yaqian, kini tidak henti-hentinya melayangkan pujian kepadaku. Suatu hari di akhir pekan, aku mengajak Xie Yaqian kembali ke kampus universitas kami dulu. Berjalan di sepanjang jalan kampus yang akrab, melihat para mahasiswa yang lalu lalang, seolah membuatku kembali ke masa saat usiaku masih 20 tahun. Aku menghentikan langkahku, menatap Xie Yaqian dengan serius, lalu berlutut dengan satu kaki. Dari dalam saku, aku mengeluarkan sebuah cincin berlian. Cincin ini kubeli dengan uang pertama yang kuhasilkan sendiri. Xie Yaqian, saat usiaku 20 tahun dan kakiku terkilir, kamulah yang memapahku melewati jalan ini. Kini di usiaku yang ke-26 tahun, aku ingin menggenggam tanganmu dan berjalan bersamamu sepanjang sisa hidupku. Pernikahan kita yang dulu mungkin hanya karena keras kepala, sebuah penebusan, dan suatu ketidaksengajaan. Tapi sekarang aku ingin menikahimu. Tulus karena aku mencintaimu. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Mata Xie Yaqian mulai berkaca-kaca. Dia mengangguk kuat-kuat. Dengan suara serak karena menahan tangis, dia menjawab, Aku mau. Aku menyematkan cincin berlian itu di jari manisnya, lalu berdiri dan memeluknya erat. Mulai sekarang tidak ada lagi musuh bebuyutan
Yang ada hanya aku dan istriku, saling setia dan takkan pernah terpisahkan seumur hidup. Tumbuh tua bersama hingga maut memisahkan. Tugas akhir host telah selesai. Hadiah utama tumbuh tua bersama telah diaktifkan. Semoga Anda dan si Yakian bahagia selamanya. Selalu aman dan segala urusan berjalan lancar. Aku mendekap erat sosok di pelukanku. Hatiku diliputi rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam. Dulu aku sempat mengira bahwa aku hanyalah boneka yang terjebak di dalam sebuah novel yang takdirnya sudah ditentukan sejak awal dan hanya bisa berujung pada tragedi. Tapi sekarang aku sadar, asalkan kita tetap setia pada hati nurani dan menghargai ketulusan yang ada, kita pasti bisa melepaskan diri dari segala belenggu dan menjalani hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Xie Yakian. Dengan kegigihan dan pelindungannya selama 6 tahun ini, saat diriku yang sesungguhnya telah kembali, aku akan mempersembahkan seluruh kelembutan dan kesetiaan di sisa hidupku demi menebus semua penderitaan dan penantian panjangnya. Di tengah keheningan malam yang sunyi, aku menatap Xie Yakian yang sedang tertidur lelap di sisiku, lalu mengecup keningnya dengan begitu lembut. Bisa menikahimu di kehidupan ini adalah keberuntungan terbesar bagi diriku, Kiao Chen. Di sisa hidupku kelak, kaulah badai saljunya, kaulah kesederhanaannya, kaulah kemiskinannya, kaulah kemewahannya. Kelembutan terdalam di hatiku adalah dirimu. Dan kemanapun netraku memandang, kaulah yang kulihat.